Hai, aku Selin dan aku sudah menganggap panti asuhan Saint Augustine rumahku sejak usiaku 6 tahun. Tapi aku sebenarnya bukan yatim piatu. Kalian tahu orang tuaku adalah agen khusus dengan identitas rahasia. Sayang, jika suatu hari nanti ada orang mencurigakan yang bertanya tentang orang tuamu, larilah menyelamatkan diri. Aku sudah terbiasa dengan kunjungan seperti hantu berkelebat ini dari orang tuaku. Mereka sering bergantian menyelinap masuk di malam hari, menghabiskan sedikit waktu yang mereka punya denganku, dan selalu datang bersama di hari ulang tahunku. Dan meski jarang bertemu mereka, mereka mengajariku beberapa keterampilan luar biasa. Di umur 12 tahun, aku mahir 5 bahasa, bisa memainkan beragam alat musik dan melakukan tendangan kupu-kupu jika diperlukan. Meski menjalani kehidupan rahasia dan tak bertemu orang tuaku sesering yang ku mau, aku masih merasa beruntung mempunyai mereka berdua di hidupku. Ini ulang tahunku ke-17, hari yang seharusnya membuatku sangat bersemangat. Kalian tahu, orang tuaku selalu mengunjungiku bersama-sama di hari ulang tahunku. Tapi aku sudah menunggu di sini lama sekali dan tak ada tanda-tanda mereka. Ini tahun pertama hal ini terjadi. Aku tak suka sama sekali, pasti ada yang tak beres. Hari berikutnya di gereja, kami sedang menyanyikan himne saat kulihat pria asing di kerumunan sedang menatapku. Instingku mengatakan kalau ada yang tak beres, jadi aku mencuri dengar dirinya berbicara ke suster. Gadis berambut pirang itu, bagaimana tepatnya orang tuanya meninggal? Dia bertanya tentang orang tuaku, yang artinya hidupku sungguh dalam bahaya. Aku langsung kabur dengan semua keterampilan bertahan hidupku. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku? Apa identitas mereka terbongkar? Tak berani kubayangkan itu, jadi kupastikan tak seorang pun membuntutiku sebelum pergi ke stasiun bawah tanah dan mencari loker bagasi. Ini merupakan tempat yang harus kudatangi di situasi penyelamatan diri. Kutunggu sampai tak ada orang di sekitar sebelum membukanya dengan kunciku. Di dalamnya ada sejumlah uang, dokumentasi kehidupan anak perempuan dari masa kecil hingga dewasa, serta sepucuk surat. Selin, kami tersayang, kami sangat menyesal kau tak mendapatkan masa kecil normal yang pantas kau dapatkan. Jangan pernah meragukan kalau kami menyayangimu dengan segenap hati kami. Jika kau membaca ini, artinya identitas kami terbongkar. Kami sertakan dokumen untuk identitas barumu. Tetaplah kuat, kita akan segera bertemu. Ibu dan ayah yang menyayangimu. XO. Jika orang tuaku bisa mengatur semua ini untukku, aku percaya kalau mereka juga bisa menangani yang lainnya dan segera kembali padaku. Jadi, inilah aku, dengan identitas baruku, Diane. Australia, aku datang. Orang tuaku meninggalkan cukup uang untuk mulai hidup baru di sini, untuk bayar sewa dan uang sekolah. Sungguh benar-benar biasa. Orang tua Diane adalah peneliti di Kutub Utara. Diane berasal dari keluarga biasa dan bersekolah di sekolah umum biasa. Kemudian bekerja sebagai akuntan kantoran. Tak menikah atau punya anak. Semuanya adalah kehidupan yang membosankan. Masalahnya, jika aku akan jadi orang lain, maka setidaknya aku jadi orang yang seru. Jadi, aku tak jadi sekolah. Sebaliknya, aku ciptakan dan mengadopsi identitas Harper yang berusia 20 tahun dan memulai ide menghasilkan uang. Menikah sesuai permintaan. Dengan semua yang kupelajari dari orang tuaku, aku bisa hasilkan banyak uang dan di saat yang sama menjalani seperti apa rasanya keluarga yang normal. Sempurna. Pertama, aku menjadi lulusan dokter Harvard supaya orang tua pria terhormat ini akan memberinya warisannya. Berikutnya, seorang bangsawan mewah yang menyelamatkan klienku dari perjodohan yang mengerikan. Dan kemudian seorang gadis manis yang membantu klienku mengintimidasi teman-teman mereka yang sangat jahat. Segera setelah klienku mencapai tujuan mereka, kontrak berakhir dan kami berpisah. Tanpa aku sadari, melalui Harper sebagai nama samaranku, aku sudah menikahi 9 pria hanya dalam 8 bulan dan menjadi kaya raya. Namun ternyata kasus-kasus yang kuambil semuanya berasal dari keluarga yang tak normal. Kontrak ke-10 ini akan menjadi kasusku yang terakhir. Kemudian akan kutinggalkan Harper dan masuk kuliah sebagai Diane. Sebelum aku kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan keluarga impianku. Tapi saat aku mengemudi ke tempat pertemuan, aku bersumpah mobil itu sedang mengikutiku. Itu bisa jadi orang tuaku atau orang yang berbahaya. Hanya ada satu cara untuk cari tahu. Sekarang aku hanya perlu menunggu. Jika dia berbahaya, aku akan meluncur dari tebing ini lalu berenang ke tempat yang aman. Kemudian kulihat pria yang menyeringai tanpa dosa ini mengintip dari jendela. Dia menunjukkan sebuah kontrak pacar sementara. Hei, aku cuma ingin bicara. Apa dia klienku yang ke-10? Dia sepertinya tak berbahaya, jadi aku melangkah keluar dari mobil. Aku Carl dari pengadilan. Kau jelas sibuk sekali. Begini, aku ditugaskan untuk menyelidikimu. Setahuku bukan hal ilegal untuk menikah beberapa kali, ya kan? Tidak, hanya jika itu sungguhan dan bukan kawin kontrak. Carl, aku hanya punya satu klien lagi dan aku tak menikahinya. Aku hanya jadi pacar sementaranya yang aku yakin itu legal. Jadi apa ada peluang kau bisa tutup mata pada yang satu ini untuk terakhir kalinya? Legal atau tidak, aku sangat menyarankan kau berhenti melakukan pekerjaan ini dan lakukan sesuatu yang lebih baik secara normal. Tak lama kemudian sebuah mobil hitam berhenti dan seorang pria berjalan ke arah kami. Oh tidak, apa mereka sudah menemukanku? Aku minta maaf membuatmu terkena masalah. Aku berbalik, siap melompat, tapi Carl tiba-tiba menahan tanganku. Tak perlu begitu, bosku tak akan memakanmu hidup-hidup. Lagi pula aku belum tahu siapapun soal kontrak-kontrak itu. Oh, jadi pria ini adalah atasannya dari pengadilan? Ternyata dia dan istrinya kebetulan melihat Carl di perjalanan mereka menuju ke bandara dan hanya datang untuk menyapa. Hei Carl, tak berlebihan jika gadis ini lebih memilih lompat ke laut daripada kencan denganmu.
Dia terlihat sangat canggung dan aku merasa tak enak padanya. Tanpa pikir panjang, aku bergelayut ke lengannya dan memberinya tatapan kagumku yang terbaik. Sebenarnya kami sangat jatuh cinta. Aku ini penyuka adrenalin, tetapi Anda tahu Carl, dia sangat ketat soal hal seperti ini. Kau benar, Carl itu agak kaku. Andai kau santai sedikit, mungkin kau sudah dipromosikan. Setelah mereka pergi, kujelaskan pada Carl bahwa pekerjaanku adalah membantu pria baik lepas dari masalah yang tak perlu. Tak ada yang tak bermoral tentang hal itu. Aku hendak beranjak saat dia tiba-tiba menghentikanku. Aku bisa lihat perilakunya berubah. Kumohon, buatlah kontrak denganku. Aku tahu kau bisa membantuku meningkatkan kemampuan komunikasiku dan membuatku dipromosikan. Kau lihat betapa putus asanya aku sekarang. Aku tak yakin, maksudku nomor 10 seharusnya jadi klien terakhirku. Tapi lihat wajah kebingungan itu. Baiklah, tapi sebagai balasannya kau harus jadi pacar yang perhatian dan aku ingin makan malam denganmu dan keluargamu setiap malam. Carl terlihat agak kebingungan tapi dia menyetujui permintaanku. Ini mungkin kesempatan terakhirku untuk merasakan kehidupan keluarga. Aku punya aturan tegas jangan jadi istri 2 orang bersamaan, jadi kutemui klienku yang lain untuk menolaknya dengan sopan. Celine, apa itu kau? Celine, dia tahu namaku? Astaga, itu Matthew, pianis jenius dari panti asuhan. Oh tidak, ini buruk, dia bisa bongkar penyamaranku. Aku diadopsi dan dipanggil Harper sekarang. Orang tua adopsiku ternyata sangat mengecewakan. Aku harus memasukkan identitasku supaya aku bisa bekerja. Aku paham, sangat sulit bagi yatim piatu seperti kita untuk bertahan hidup. Ya, memang begitu. Begini Matthew, semuanya jadi sulit bagiku, jadi aku harus mengambil pekerjaan lain dengan cepat. Aku tak bisa menerima 2 pekerjaan sekaligus. Aku minta maaf, kontrak kita batal. Ya, soal itu aku sudah mengumumkan secara publik aku punya pacar beberapa detik lalu. Pianis berbakat Matthew konfirmasi bahwa dia sedang pacaran dengan seseorang? Matthew, aku sungguh tak bisa lakukan ini. Katakan saja siapa klienmu, bisa kubuat kesepakatan dengannya. Aku tak bisa bersama mereka berdua, jadi kuadakan pertemuan mendesak bagi mereka berdua. Sebuah artikel menuduhku melakukan tindakan yang tak pantas terhadap artis perempuan. Itu benar-benar keliru, tentu saja. Aku butuh pacar untuk mengalihkan publik dan membuat mereka melihat aku ini bukan bajingan. Aku ingin promosi ini, jika kau tak membantuku, aku akan mengungkapmu di depan publik. Seolah itu penting, akan kubawa saja kalian kembali ke US. Tidak, aku tak bisa kembali ke sana, dan aku tak mau menarik perhatian orang lain juga. Ini yang akan kulakukan, Carl. Aku akan jadi pacarmu di hari kerja dan lakukan apa saja yang kubisa untuk membantumu dipromosikan. Dan Matthew, aku akan jadi pacarmu. Maksudku pura-pura jadi pacarmu di akhir pekan. Tapi wajahku harus tak muncul di media, oke? Setelah ini selesai maka selamat tinggal Harper dan halo kepada Diane yang sederhana dan bebas masalah. Yang harus kulakukan hanyalah memainkan musik sementara Matthew mendengarkan dan membiarkan paparazzi mengambil foto. Aku selalu mengagumi caramu memainkan musik, tak mengikuti aturan tapi itu yang membuatnya begitu berani dan menyenangkan. Komentarnya membuatku merindukan orang tuaku. Mereka alasan aku bermain seperti itu. Mereka mengajariku di kegelapan. Menyuruhku mengikuti irama tanpa aturan apapun. Aku sangat merindukan mereka. Harus kuakui aku selalu naksir padamu. Saat ini berakhir, aku ingin melindungimu. Aku ingin menjadi keluargamu. Ini manis sekali, tapi dia tak tahu kalau aku sudah punya keluarga. Aku hanya butuh bersabar, sampai kemudian mereka kembali. Di hari kerja aku ikut Carl makan siang di kantor dan membantunya bicara ke rekan kerjanya dan atasannya yang penggerutu. Kemudian sore aku ke rumahnya dan memberinya saran agar jadi lebih karismatik, membuat orang lain percaya dan bersikap hangat padanya. Aku juga ajari dia cara jalan tanpa membungkuk dan menyapa orang dengan sopan. Hai Pak Chair, kau tampak hebat hari ini. Oh Nyonya Lem, apa Anda baik-baik saja? Sebaiknya jangan turunkan berat badan lagi, Anda sudah menawan. Bukankah itu berlebihan? Aku tak pernah bicara begini sebelumnya. Kau melakukannya dengan baik. Carl mengikuti semua saranku. Dia mungkin agak kikuk tapi dengan cara yang lucu dan menggemaskan. Tetap saja yang sangat kutunggu adalah ikut makan malam bersama keluarganya. Aku tak pernah merasakan suasana nyaman dan hangat makan malam keluarga sebelumnya. Siapa sangka Carl pandai memasak dan sangat manis. Hanya setelah 1 minggu saja, Carl sekarang punya teman di tempat kerja dan atasannya memberinya lebih banyak tanggung jawab. Sementara itu, reputasi Matthew juga berhasil pulih berkat artikel seperti dia tak ingin berada di dekat gadis lain karena dia sangat jatuh cinta pada inspirasi yang memukau ini. Seminggu yang menegangkan dengan cepat berlalu, yang diakhiri dengan keluarga Carl merayakan posisi barunya. Semuanya berkat diriku. Aku sangat tersentuh, hampir menangis, tapi kulihat Carl tampak tak bersemangat. Mungkin dia kecewa karena tahu ini akhir dari kontrak kami. Setelah makan malam, kami pergi jalan-jalan di sekitar taman, kemudian dia berseru. Siapa sebenarnya kau? Aku sangat terkejut, lalu dia memberitahuku kalau salah satu pekerjaannya sekarang adalah untuk menyelidiki gadis bernama Diane yang masuk ke negara ini kemudian menghilang. Aku tahu kau Diane, aku bisa kenali mata itu dimanapun. Ya, aku Diane, tapi aku hanya palsukan identitasku untuk menghasilkan uang. Aku tahu kau bohong lagi, tak apa, kau sudah membantuku, jadi aku akan membantumu juga. Kupalsukan beberapa informasi untuk menutup kasus itu. Terima kasih Carl, ini sangat berarti. Aku tahu betapa pentingnya hukum baginya, tapi dia masih melanggarnya. Untukku. Aku sebenarnya keluar dari pekerjaanku.
Apa maksudmu? Bagaimana dengan promosimu? Kau sudah berusaha sangat keras untuk itu. Tak apa, lagi pula aku sadar aku tak begitu menyukainya. Aku merasa tak enak bahwa dia melepaskan pekerjaannya karena aku. Tapi dia tak membutuhkanku lagi. Kontrak kami harus berakhir, ya kan? Sekarang waktunya mengakhiri kontrak Matthew, lalu aku bisa kembali menjadi Diane. Tapi aku datang ke villa dengan sekumpulan wartawan. Apa kau pacar Matthew? Silakan keluar dari mobil. Apa kau cewek yang mengencaninya demi uang, bukan cinta? Tolong, tunjukkan dirimu dan pastikan berita tersebut. Sepertinya berita pacar Matthew adalah cewek yang menikah demi uang telah bocor. Aku duduk di sana tak tahu harus melakukan apa. Kemudian kulihat Matthew keluar dari villa bergandengan tangan dengan cewek berambut mengkilap. Rumor tentang pacarku ini semuanya bohong. Luar biasa, jiwa baik hati dan saya sangat bahagia. Oh, kurasa dia cukup cerdas. Menemukan seseorang dengan latar belakang yang baik adalah satu-satunya cara menyelamatkan reputasinya sekarang. Selamat tinggal Matthew, kuharap kau baik-baik saja. Sepertinya dia tak bisa bahayakan karirnya untuk melindungiku seperti Carl. Sekarang aku bebas menjadi Diane dan masuk ke sekolah publik yang orang tuaku inginkan. Aku penasaran kapan kau akan muncul. Kau cukup populer, seorang pria dengan bekas luka terus menanyakan tentang Anda. Seseorang dengan bekas luka mencari Diane? Di saat kusadari seseorang mengawasiku di balik pintu, instingku memberitahuku untuk lari menyelamatkan nyawaku. Aku bergegas ke jendela dan melompat turun dan melihat Carl mengintipku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menemuimu, jadi kulacak Diane. Aku tak menyangka menemuimu di sini, tapi aku sangat menyukaimu dan... Tak ada waktu, mereka melihat kami bersama jadi kutarik dia pergi. Kau menyetir seperti orang gila, Diane. Siapa mereka? Kenapa mereka mengejar kita? Aku tak tahu. Yang ku tahu adalah mereka bahaya. Dia keluarkan ponselnya untuk telepon 911 tapi kuhentikan. Tak boleh ada polisi. Aku tak bisa percayai siapapun kecuali diriku, Carl. Aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Orang tuaku sering bilang padaku cara terbaik untuk kabur dari kejaran adalah dengan melompat ke dalam air. Betapapun itu terlihat gila, tolong percayalah padaku. Aku berbelok tiba-tiba dan langsung menceburkan mobil ke laut. Di dalam air, kulepaskan sabuk pengaman dan berbalik melihat Carl yang sudah melepaskan diri. Dia menarik tanganku dan kami berenang lewat jendela. Ombak membawa kami ke pantai, tapi aku tak punya kekuatan untuk bergerak 1 inci pun. Mereka akan menangkap kita. Celine, sayang, tolong bangunlah. Ku gosok mataku dan melihat pasir yang keemasan. Carl serta ibu dan ayahku? Apa aku sudah mati, ibu? Tidak, sayang, kau masih sangat hidup. Ternyata orang yang mengejar kami adalah orang tuaku. Setelah 10 tahun menjalani pekerjaan, mereka akhirnya membasmi geng kriminal dan pensiun. Ayah akhirnya mendapatkan bekas luka ini, tapi kini semua berakhir. Kami akhirnya bisa jadi keluarga yang normal. Kau jelas membuat kami kesulitan melacakmu dengan menggunakan identitas yang berbeda. Kami harusnya tahu putri kami yang cerdik akan ciptakan kehidupan yang lebih menantang. Ayah dan putrinya sama saja. Hah? Kau bukan Diane? Carl, namaku Celine. Ibu, ayah, ini Carl, cowokku. Sangat menggemaskan melihatnya tersipu, dia lalu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri ke mereka. Sangat menyenangkan bertemu kalian berdua. Saya sangat peduli dengan putri kalian dan akan selalu demikian. Tak peduli seberapa bandelnya dia. Ternyata cukup menyenangkan hanya jadi Celine saja. Aku mulai sekolah sebagai diriku sendiri dan sejauh ini sangat baik. Aku tinggal bersama orang tuaku yang baik hati, berbakat, dan normal. Kami menikmati waktu terbaik bersama. Dan aku bisa kencan dengan koki manis dan perhatian ini. Dan bagian terbaiknya, aku akhirnya bisa berhenti lari menyelamatkan hidupku dan menikmati hidup dengan orang-orang yang paling kucintai. Akhirnya, kembali ke habitat alamiku. Sekarang anak-anak kota ini bisa lihat kemampuanku. Lihatlah, kobaran apiku yang besar dan indah. Mereka sangat kagum dengan kemampuanku saat tiba-tiba kegembiraan itu dihentikan beberapa guru yang lebay. Mereka mulai membentakku, mengatakan kalau ada aturan melarang penggunaan api. Bagaimana bisa kalian sebut ini perkemahan kalau api unggun tak diizinkan? Menyalakan api adalah kemampuan bertahan hidup yang penting. Orang-orang kota membosankan ini tak tahu apapun. Lagi pula siapa butuh aturan mereka? Aku tahu aku tak butuh. Hai, aku Nova, si bahaya kebakaran. Dan aku tak selalu tinggal di kota. Kuhabiskan 14 tahun hidupku tinggal di jalanan. Keluarga kami dulu berkeliling negeri dengan trailer kami. Kami tak pernah tinggal di tempat manapun lebih dari beberapa bulan. Kami mengumpulkan makanan dan tidur di bawah bintang-bintang. Tapi duniaku jungkir balik saat orang tuaku memutuskan bercerai. Ibuku ingin menetap dan ayah akan melanjutkan hidup di jalan. Aku memohon agar bisa pergi dengan ayah, tapi ibu mendapat hak asuhku. Aku ingin sekali tinggal denganmu, burung kecilku, tapi aku harus pergi. Tak ada sangkar yang bisa menahanku terlalu lama. Di saat itu aku janji pada diriku sendiri aku juga akan bebas dan membentangkan sayapku. Aku dan ibu kemudian tinggal di apartemen 2 kamar di Savannah, Georgia, di mana kami disambut tetangga baru kami. Brenda Foster, seorang guru SMP, dan anaknya Scott yang akan segera bersekolah denganku. Bu Foster sangat ramah, tapi sejak aku bertemu dengan Scott, aku tahu kami tak akan akur. Orang-orang kota selalu menggerutu dan lekat dengan ponsel mereka.
Ibu harus ambil 2 pekan untuk memenuhi kebutuhan. Akuntan di siang hari, pegawai Burger King di malam hari. Lemari pakaiannya yang warna-warni tergantikan dengan seragam kusam dan yang kami makan sekarang hanyalah makanan cepat saji. Masih kusimpan secercah harapan suatu hari nanti saat ibu menghasilkan cukup uang, kami akan segera kembali ke jalan. Tapi tidak, ini akan jadi rumah kita selamanya. Semua mungkin berat untukmu pada awalnya, tapi percayalah padaku, ini akan baik bagimu ke depannya. Kedengarannya ia ingin hidupku jadi membosankan dan pengap seperti ini untuk selamanya. Kemudian tiba waktu bersekolah, ada banyak sekali aturan, dan setiap momen di hari kami telah dijadwalkan. Dalam satu pagi saja, aku terkena masalah karena pergi ke kamar mandi dan karena memakan bekalku. Dan di atas itu semua, setiap guru mengeluh tentang tulisan tangan dan pengejaanku. Tapi semuanya jadi makin buruk saat aku berada di antara anak-anak lain, bisa kudengar bisikan mereka kemanapun aku pergi. Satu anak bahkan mendatangiku untuk bertanya kenapa aku pakai baju hippie yang aneh. Pakaianku tidaklah aneh, kalian yang aneh. Bahkan ketika beberapa dari mereka mengajakku duduk bersama saat makan siang, aku merasa seperti orang luar. Ada yang mau minuman pink sepulang sekolah? Bukan aku sedang menabung untuk di Eras Tour. Ikut sertakan aku memasuki era cewek pink. Tak ada satu kata pun yang mereka ucapkan masuk akal bagiku. Akhirnya mereka bertanya mengenai kehidupan lamaku. Ya, kami tak harus makan makanan tak sehat ini, kami bisa dapatkan sayuran segar di pinggir jalan. Dan aku tahu bagaimana menguliti korban jalan. Dan setiap hari kami mencoba bermacam buah dan jamur yang berbeda, tapi berhati-hatilah, jamur bisa saja membunuhmu. Tapi pada saat itu, kuperhatikan mereka tak bisa berkata-kata ataupun pucat seperti hantu. Apa, aku mengatakan sesuatu yang salah? Setiap hari sekolah adalah penuh dengan pelajaran yang membingungkan. Tapi hari ini adalah pelajaran musikku yang pertama dan aku sangat bersemangat akhirnya kulakukan hal yang kubisa. Saat guru musiknya, Pak Sapiro, bertanya apa ada yang ingin tampil di kelas, aku bangkit dari tempat dudukku, siap beranjak. Dengan percaya diri ku nyanyikan lagu kesukaanku, tapi di tengah-tengah Pak Sapiro menyelaku. Kita belajar musik klasik, gaya itu disebut reggae yang tidak kami ajarkan di sini. Nova itu hippie yang aneh. Satu kelas pun tertawa terbahak-bahak. Apa salahku? Scott! Aku ingin sekali memberinya kesempatan untuk mencicipi gitar Rosewoodku, tapi semua orang menahanku. Pada akhirnya Pak Sapiro mengatakan dia akan bicara dengan ibu kami sepulang sekolah. Scott dan ibunya sudah pergi sebelum ibuku datang. Pak Sapiro memberitahu ibu kalau aku ini pemarah yang selalu berpakaian tak pantas. Aku menunggu ibu membelaku, tapi dia hanya meminta maaf. Saya akan bicara dengannya nanti. Tolong maafkan perilakunya, dia tak pernah sekolah sebelumnya. Siapa wanita ini dan apa yang dia telah lakukan pada ibuku? Kemudian kuceritakan kepada ibu betapa mengerikannya sekolah. Tatapan dan ejekan yang terus-menerus, bagaimana semua orang sepertinya agak takut denganku. Berlawanan dengan yang kuharapkan, ibu memberitahuku sebaiknya aku berusaha lebih keras untuk berbaur, dan dia bahkan membelikanku pakaian normal untuk bersekolah. Ibu, pakaian adalah caraku berekspresi. Aku tak mau ganti hanya untuk berbaur. Apa yang terjadi pada ibu? Bukankah ibu yang mengajariku untuk jadi diri sendiri? Memang, tapi sekarang aku ingin kau berbaur supaya kau bisa berteman. Aku harus pergi sebelum mulai menangis. Aku tak bisa tetap berada di apartemen yang pengap itu lagi. Jadi aku keluar dari jendela, memanjat turun tangga darurat dan melarikan diri. Tapi di satu titik ku sadari aku tak tahu kemana harus pergi. Jadi aku berkeliaran hingga bertemu dengan keluarga Foster yang bersikeras mengantarku pulang. Anehnya, Scott tampak tak begitu mengesalkan dan terus memandangku canggung di sepanjang perjalanan pulang. Ibuku jelas terkejut melihatku saat dia membuka pintu. Aku merasa bagai lelucon, karena ia bahkan tak sadar pelarian memberontakku yang hebat. Aku tak bisa tidur malam itu. Setelah memikirkannya lagi, aku menyimpulkan kalau aku bisa dapatkan kehidupan lamaku jika aku temukan ayahku. Andai aku tahu caranya. Keesokan paginya di sekolah, ku cari perlengkapan yang kubutuhkan untuk menemukan ayahku. Kompas, senter, peta. Scott, apa yang kau lakukan di sana? Kau duluan. Aku mau minta maaf atas apa yang terjadi di kelas musik kemarin. Giliranmu. Aku mengumpulkan apa yang kubutuhkan untuk mencari ayahku, dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku. Menghentikanmu? Kelihatannya kau butuh bantuan. Peralatan itu mungkin membantumu ratusan tahun yang lalu, tapi kini kita cukup gunakan internet. Aku tak mau bantuan Scott, tapi mungkin dia benar. Aku tak punya petunjuk harus mulai dari mana, dan bahkan kesulitan menggunakan ponselku. Mungkin aku butuh sedikit bantuan untuk belajar internet. Ikuti aku. Scott menghabiskan sepanjang sore mengajariku dasar-dasar internet. Dia juga menanyakan kehidupan lamaku dan kudapati diriku bercerita semuanya padanya. Semua yang kurindukan dan yang kubenci dari kehidupan baru ini. Yang membuatku heran, dia maklum. Ibunya juga seorang ibu tunggal dan sudah bertahun-tahun sejak dia mendengar kabar dari ayahnya. Setelah hari itu, kurasa benciku padanya sedikit berkurang. Sekitar seminggu kemudian, kurasa aku siap untuk memulai pencarianku. Aku tak tahu kalau googling nama ayahku akan memberiku hasil jutaan. Aku hampir menyerah saat kulihat beberapa orang mencari anjing mereka. Itu memberiku ide. Kucetak sebanyak mungkin selebaran yang diperbolehkan perpustakaan dan menghabiskan hari berikutnya menempelkannya di perkampungan. Aku terkejut dengan nomor telepon asing. Halo?
Ya, hai, aku baru saja melihat seorang hippie yang kebingungan berkeliaran dan itu cocok dengan deskripsi yang kau berikan. Aku sangat terkejut dengan betapa cepatnya aku mendapat respon. Tapi kemudian kulihat Scott setengah blok jauhnya menyeringai padaku dengan ponsel di tangan. Internet yang kau ajarkan kepadaku tidak berguna. Menemukan orang tidak secepat itu, bahkan dengan internet. Peluang terbaikmu adalah database di kantor polisi. Apa kau yakin kau? Aku tak perlu mendengar kata-kata lagi dan segera menepikan mobil polisi yang lewat. Di sebelah sini, Pak. Petugas polisi menepi dan menurunkan jendelanya. Selamat pagi, Pak. Tolong bawa kami ke kantor. Apa yang kalian berdua lakukan? Di mana orang tua kalian? Begini, saya mencari ayah saya. Kudengar petugas itu bicara melalui intercom, mengatakan dia membawa anak hilang kembali ke kantor. Ya, bukan itu yang kumaksud, tapi kurasa apapun yang bisa dilakukan. Saat dia menuntunku ke bagian belakang mobil, aku ingat, Pak, dia bersamaku. Apa sebaiknya kita membawanya juga? Koreksi, 2 anak hilang. Scott jelas tercengang saat petugas polisi memandu kami memasuki mobilnya. Lucu sekali. Tentu saja aku membutuhkan pendampingku untuk membantuku temukan benda database itu. Tak lama setelah tiba di kantor, petugas itu meninggalkan ruangan untuk mengambilkan air untuk kami. Segera setelah pintu ditutup di belakangnya, aku langsung beraksi. Aku harus mencari di setiap sudut, tapi Scott tak membantu. Ayo bantu aku, di mana kira-kira benda database itu di ruangan ini? Apa? Tidak bodoh, itu ada di sini. Kemudian dia ke depan komputer dan melakukan beberapa klik. Ketika nama ayahmu di sini. Tetap awasi. Dalam sekejap sebuah file berisi informasi ayahku muncul. Aku mencetaknya dan berlari kencang pulang sebelum tintanya mengering. Jantungku berdegup kencang saat kutekan nomor ayahku. Heyo. Ayah, senang sekali mendengar suaramu. Oh, siapa ini? Ini aku, Ayah. Sangat hening di seberang sana. Apa aku telepon nomor yang salah? Ini aku, Nova. Nova, senang bisa mendengar kabarmu. Coba tebak, nak. Aku telah melakukan berbagai macam petualangan. Kemudian dia cerita semua perjalanan menakjubkan yang aku ingin sekali berada di sana. Kemudian kutanya dia di mana supaya aku bisa menemukannya. Aku hidup di masa sekarang, burung kecilku. Aku pergi kemanapun jalan membawaku. Kumohon, Ayah, biarkan aku ikut. Baiklah, temui aku di pintu keluar antar negara bagian jam 10 malam besok. Ia mengakhiri panggilan sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi. Aku tiba-tiba ingin menangis entah kenapa. Itu pasti air mata haru. Aku akhirnya bertemu dengan ayahku lagi, tapi bagaimana aku bisa sampai ke sana? Mungkin pendampingku Scott bisa membantu. Itu jika dia berhasil kembali dari kantor polisi. Ups! Aku lari ke apartemen Scott dan yang mengejutkan, dia yang membuka pintu. Hei, bagaimana kau bisa sampai rumah? Setelah ku jelaskan ke petugas kalau kau itu hanya sedikit nyentrik, dia membiarkanku pergi. Aku minta maaf aku meninggalkanmu di sana. Aku sungguh tak berpikir. Oh, aku bicara dengan ayahku. Dia akan menjemputku besok malam. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk jalan ke tol. Jalan tol? Orang tua macam apa yang menyuruh anaknya yang 14 tahun menemuinya di jalan tol malam-malam? Apa dia bahkan bertanya keadaanmu? Atau ibumu? Dia jelas tak peduli sama sekali. Tunggu. Iya, dia sebenarnya tak bertanya. Tapi ayah mungkin sibuk. Lagi pula kita bisa bicarakan itu besok saat kami bertemu. Beraninya Scott berpikiran buruk akan ayah. Apa yang kau tahu tentang ayahku? Dia itu berjiwa bebas dan aku seharusnya berpergian dengannya. Hidup itu tentang menjadi spontan. Ibuku bahkan tak mengerti itu. Jadi aku tak berharap kau mengerti. Tapi jika kau tak mau menolongku, tak apa. Akan ku cari jalan keluar sendiri. Kemudian aku bergegas pergi. Malam berikutnya, saat aku sedang berkutat dengan Google Maps, ponselku tiba-tiba terenggut dari tanganku. Kuantar kau ke sana. Kau bisa tersesat jika pergi sendiri. Aku masih agak kesal soal kemarin, tapi dia itu baik sekali. Ditambah, Scott benar. Aku akan tersesat jika sendirian. Kami tiba lebih awal dan menunggu. Waktu terus berlalu, jadi kutelpon ayahku beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Kemudian kulihat saat itu sudah lewat jam 11. Panggilanku akhirnya terhubung. Oh, astaga, kau di sana sekarang? Bus kami sudah lewat savana beberapa waktu lalu. Kami mengadakan pesta besar, kau harus lihat. Oh, ya, mungkin kita akan bertemu lagi segera. Selamat tinggal, burung kecil. Dia langsung menutupnya. Kulihat Scott memperhatikanku menunggu reaksi, tapi aku tak sanggup lagi menahannya dan menangis. Scott membawa kami ke bus untuk pulang. Aku terisak-isak sepanjang perjalanan dan tak sanggup bicara dengan semua air mata ini. Akhirnya Scott angkat bicara. Saat orang tuaku bercerai, aku juga habiskan banyak waktu marah kepada ibuku. Aku tak paham kenapa ia tak membuat ayahku tetap tinggal. Tapi, ia sudah berusaha, ya kan? Tidak, ibu hanya menerimanya dan akhirnya kusadari kalau dia tak lemah seperti yang kukira. Ia memilih untuk tinggal untuk memastikan kehidupanku normal. Memutuskan pergi akan sangat mudah dan apa yang ia lakukan, tetap bertahan, sebenarnya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tak disangka apa yang dikatakan Scott terdengar dewasa. Setelahnya, kami duduk dalam hening selama beberapa waktu. Aku paham apa yang Scott katakan, tapi kurasa itu tak berlaku untuk kasusku. Ibuku bukanlah orang yang sama seperti dulu. Kami tiba di rumah larut malam. Sebelum kami berpisah, Scott berkata, "Kenapa kau tak tanya ibumu kenapa ia memutuskan untuk tinggal di sini? Anak-anak tak selalu paham kenapa orang tua melakukan hal-hal tertentu. Mungkin kau mendengarkannya." Aku mengangguk dan menghela napas panjang sebelum membuka pintu.
Ibuku sedang menelpon polisi dan begitu ia melihatku, ia berlari memberiku pelukan paling hangat yang pernah aku dapatkan selama ini. Ibu bertanya aku dari mana dan kuceritakan padanya semuanya. Bagaimana aku berusaha menemukan ayah, bagaimana dia tak menemuiku dan apa yang dikatakan Scott tadi. Ia mendengarkanku dengan penuh perhatian, kemudian bilang bahwa apa yang dilakukan ayah buruk sekali tapi tak sepenuhnya di luar karakternya. Kau tahu bagaimana kita singgah di kota dari waktu ke waktu. Melakukan pekerjaan sementara seperti jadi pelayan dan mencuci mobil, kan? Yang tak kau ketahui adalah ayahmu selalu mengacau dan dipecat beberapa hari setelah dia mulai bekerja. Jadi kami memutuskan dia akan menjagamu sementara aku yang bekerja. Aku tak menyadari betapa beratnya ibu selalu bekerja sementara aku dan ayah hanya bersenang-senang. Lalu aku bertanya kenapa ibu memilih kehidupan seperti ini. Saat ibu bertemu dengan ayah, ibu bekerja penuh waktu. Sementara ayahmu menganut paham, dunia adalah buku dan bepergian membuatmu menjadi pendongeng. Tentu itu terdengar memukau. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku dan membebaskan diri dengan trailer yang kami beli. Tapi kenapa ibu putuskan untuk menetap setelah sekian lamanya? Setelah ada kamu, ibu sadar bahwa kehidupan kita yang mengembara bukanlah lingkungan yang baik untuk anak-anak. Aku khawatir kau akan mengalami kesulitan saat kau beranjak dewasa, terutama karena ayahmu tak membantu dan selalu menjadi contoh buruk untukmu. Lagi pula homeschooling itu sulit, kami bukanlah guru. Kau pantas untuk tumbuh besar di rumah yang stabil, punya teman sebaya, dan menjalin hubungan erat dengan mereka. Aku punya kalian berdua, dan orang yang kita temui dari seluruh penjuru negeri. Itu belum cukup, sayang. Kurasa aku sebaiknya memberimu kehidupan yang normal sementara kamu masih muda. Kau akan lebih siap untuk membuat keputusan sendiri saat dewasa nanti. Tak adil untukmu, karena bukan kau yang memilih kehidupan itu, tapi kami. Kebencian yang kumiliki terhadap ibu mencair, dan tergantikan oleh rasa syukur mendalam atas semua yang telah ia korbankan. Aku tak pandai berkata-kata, jadi ku sampaikan itu sebisaku. Apa ibu merindukan kehidupan lama ibu? Ya, tentu. Tapi untuk sekarang, kau adalah prioritas utamaku. Setelah rasa sakit itu pergi, tiba waktunya untuk pulih. Aku berusaha fokus pada pelajaranku dan memahami aturan. Ibuku bahkan membantuku memilih pakaian yang pantas untuk bersekolah, tapi masih terkesan diriku. Aku berusaha menikmati film yang sama seperti anak-anak lainnya dan belajar memainkan lagu kesukaan mereka dengan gitarku. Segera, mereka jadi teman-teman baruku. Aku pun lanjut jadi akrab dengan Scott, teman sekaligus rekan seperjuanganku sejak awal. Aku dan ibu setuju kami tak meninggalkan kecintaan kami akan bepergian, dan ia janji merencanakan beberapa trip perjalanan besar setiap tahun mulai dari musim panas ini. Aku tak sabar menunggu untuk trip kami ke air terjun Niagara dengan Bu Foster dan Scott. Hai, namaku Daniel. Panggilanku Denny, dan ini bukan waktu yang menyenangkan. Tersenyumlah Denny, jangan membuat kami merasa bersalah. Ya, aku senang sekali dikirim jauh dari pandangan kalian. Jangan salah paham dengan kami, sayang. Kau akan suka sekali sekolah ini, ya kan, sayang? Ya, itu merupakan sekolah bergengsi untuk anak-anak keluarga kaya. Ibumu dan aku juga sangat suka saat kami di Kingsbury. Karena itu memang sempurna untukmu. Aku sama sekali tak seperti kalian. Tapi suatu hari kau akan berterima kasih pada kami karena menjauhkanmu dari jalanan. Nada bicaranya selalu merendahkan. Meski aku benci terjebak di asrama tua, aku bisa memanfaatkan waktu jauh dari orang tuaku. Sebelum kulanjutkan, sebaiknya kuceritakan bagaimana ini terjadi. Sederhana, kulihat seorang cowok besar dan tangguh mendorong temanku. Jadi kurobek ban mobilnya di depannya untuk memberinya pelajaran. Tapi bagi orang tuaku itu adalah tindakan memberontak. Jadi mereka mengirimku ke sekolah asrama sebagai hukuman. Saat kami berhenti di depan gerbang Kingsbury, sejenak aku lupa betapa aku tak ingin berada di sana. Menara kastil abad pertengahan yang tersembunyi di balik awan bisa keliru dikira Hogwarts. Sebenarnya kurasakan secercah harapan untuk masa depanku di sini. Sayangnya, harapan itu hanya berumur pendek. Kepala sekolah, Pak Hooper, sudah baca berkasku dan mengambil keputusan tentangku. Tenang saja, kami punya reputasi disiplin kami bukan tanpa alasan dan siswa seperti Daniel ini paling diuntungkan akan hal itu. Jelas bukan awal baru yang kubayangkan. Bu Bell menuntunku menyusuri lorong kemudian berhenti di depan pintu ruang 237. Seorang gadis menjawab, "Hai teman sekamar, aku Cassandra. Kau bisa panggil aku Cass. Selamat datang di Kingsbury." Denny, kau akan berada dalam pengawasan Cassandra di luar jam sekolah. Dia siswa teladan lama di sini untuk mengerti bahwa tak ada jalan untuk menghindari aturan kami. Tentu saja mereka akan menyuruh peliharaan guru untuk mengasuhku. Luar biasa. Cass lebih buruk dari yang kukira. Dia terus saja pakai alasan cari sesuatu untuk menyentuh barang-barangku. Tentu saja dia juga mengendap-endap saat aku tak ada. Jadi kupikir aku bisa sedikit bersenang-senang. Ku beri teman sekamar yang kepo ini sesuatu yang membuatnya penasaran. Ini seperti sebuah buku diari biasa, tapi di dalamnya kutuliskan bahwa aku membawa botol air berisi vodka ke kelas, meletakkan kutu busuk di ranjang Cass, dan menjual kertas contekan ke siswa lain. Kalian tahu hal-hal yang seru. Pastinya tak akan kulakukan semua itu, tapi kita harus berikan penonton kita drama, ya kan? Dan hari berikutnya, perilaku Cass memastikan bahwa dia sudah membacanya. Apa semua baik-baik saja, Cass? Apa? Semuanya baik? Kupikir ini waktunya mencuci spray, jangan hiraukan aku. Tentu saja, aku percaya padamu.
Di Kingsbury ada peraturan untuk apa saja. Aku berhasil melanggar sebagian dari aturan itu dalam 2 minggu pertama hanya dengan keberadaanku sepertinya. Parahnya, hukuman itu hampir tak pernah cocok dengan pelanggarannya. Pernah aku harus mengembalikan ratusan buku kerak karena melewatkan jam malam pukul 8 hanya karena aku belajar di perpustakaan. Di waktu lain aku harus bersihkan aula makan selama sepekan penuh karena pakaianku tak tersemat sebentar saja. Belum lagi Bu Bell sepertinya punya mata untuk melihat segalanya di mana saja sekaligus. Apa-apaan ini? Bagaimana seharusnya aku tahu Teen Vogue dianggap sebagai bahan selundupan di sini? Dan itu bisa dihukum dengan membersihkan setiap tempat lilin di gereja sekolah. Apa mungkin sekolah ini bisa lebih ketat? Mereka sungguh mengharapkan kami menghibur diri dengan tertawa melihat awan seperti kami ini pasien di rumah sakit jiwa atau bagaimana? Dengan kesenangan nihil, tak heran semua di sini selalu terlihat seperti zombie. Kudengar kau ini pemberontak sekolah yang baru, Daniel ya kan? Aku Caroline. Bagaimana kalau kita tiup dudukan lilin ini dan pergi bersenang-senang? Tidak, terima kasih. Aku sudah cukup dapat masalah. Tak apa, ayolah. Hei, kau, selesaikan yang ini, mau tidak? Keberanian cewek ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau tidak? Kau tak boleh menyuruh-nyuruh orang seperti itu. Hentikan sikap sok benar itu. Tak perlu pura-pura kau peduli dengan kutu buku. Aku baik-baik saja dan dia di sini bukan kutu buku. Kukira kau ini keren. Apa maksudnya itu tadi? Cowok itu berterima kasih padaku, memperkenalkan dirinya Ian dan bertanya kesalahan sepele apa yang telah kulakukan hingga terjebak dalam pekerjaan membosankan ini. Jadi kami ngobrol dan mengolah aturan Kingsbury sementara aku selesaikan pekerjaan. Rasanya seolah aku akhirnya terlihat setelah minggu-minggu pertama yang mengerikan itu. Tiba-tiba semua tak lagi terasa begitu buruk. Tapi Caroline sudah mantap membuat hidupku sengsara. Pagi ini dia menghadangku di lorong tepat sebelum bel berbunyi, yang membuatku dapat masalah karena terlambat dan berlari. Jika tak sedang membuatku terkena masalah, dia berusaha mencoba mempermalukanku dan menyebalkannya, itu berhasil. Meskipun aku ingin lakukan sesuatu mengenai hal itu, aku tahu kalau segala bentuk pembalasan akan membuatku terkena lebih banyak masalah. Satu-satunya momen damai yang kualami adalah bersama Ian. Kok bisa aku tak pernah tahu soal tempat keren ini sebelumnya? Ini ruang hiburan dan sistem home theater. Dan di luar sana ada kolam renang ukuran olimpiade dan lapangan kriket kita. Cukup keren ya kan? Tapi kita hampir tak pernah diperbolehkan menggunakannya. Terkadang kurasa ini ada hanya untuk membuat orang tua terkesan. Tempat ini sulit dipercaya. Yang ada hanya belajar dan tak boleh main. Apa ini penjara? Dan lagi aku punya teman sekamar kepo yang harus dihadapi. Untuk melanjutkan tipuan itu, kutulis beberapa aksi rekayasa di buku harian palsuku. Aturan konyol, kelakuan Caroline, dan betapa aku membenci Kingsbury juga masuk ke dalam buku harian ini. Kita terjebak di kampus ini dan semua yang menyenangkan melanggar aturan. Rasanya seolah kita di sini untuk diprogram menjadi robot patuh yang orang tua kami ingin kami di sini. Tapi paling tidak Ian baik. Hari berikutnya, Cass terus mencoba membuka obrolan denganku. Hei, teman sekamar, semuanya baik-baik saja denganmu? Definisikan semuanya. Seperti bagaimana kau suka dengan Kingsbury? Apa ada yang memberimu masalah atau apapun? Apa seharusnya aku mendapat masalah? Tidak, kuharap tidak. Aku hanya berpikir kau kelihatannya agak lesu. Sebagai teman sekamarmu, aku ingin kau tahu kalau aku ada di sini untukmu kalau kau butuh teman. Oh, dia pasti sudah membaca buku harianku lagi. Tapi jujur, menurutku penampilannya yang kikuk itu cukup menarik. Lalu dia mencoba mengubah pembahasan ke Caroline, yang ternyata mantan teman sekamarnya. Aku tahu dia jahat, tapi dia tak selalu begitu. Dia hanya berubah setelah satu masalah besar yang hampir membuatnya dikeluarkan. Wah, kira-kira apa yang sudah diperbuatnya? Cass mengatakan Caroline juga kemudian segera pindah ke ruang lain. Aku tak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia sebenarnya baik padaku. Cass tampak sungguh baik, tapi aku ingin lihat apa dia bisa jujur. Jika kau memang benar temanku, kalau begitu beritahu aku. Apa kau sudah baca buku harianku? Kau tahu? Tapi dengar aku dulu. Orang tuamu membayarku untuk mengawasimu dan melaporkan apa saja ke mereka. Aku setuju karena aku kira aku membantumu berada di jalur yang benar. Tapi Cass sadar aku tak sungguhan lakukan perbuatan buruk. Jadi sebenarnya dia hanya beritahu orang tuaku hal-hal yang baik saja. Aku janji aku sudah tak lagi bekerja untuk mereka. Mereka salah telah memata-mataimu, tapi aku juga salah. Aku minta maaf. Bisa kau maafkan aku? Aku percaya padanya, tapi tak ada salahnya gunakan pertemanan baru ini untuk hal yang baik. Jadi ku minta Cass mengusulkan kegiatan yang menyenangkan untuk musim liburan yang akan datang untuk mencerahkan tempat yang tak punya kehidupan ini. Para guru mendengarkanmu dan kita akan donasikan uangnya untuk tujuan yang baik. Kau sangat mencintai tempat ini ya kan? Buatlah semua orang mencintainya juga. Kedengarannya hebat, ayo kita lakukan. Berkat Cass, pasar Natal kami jadi semarak. Aku tak pernah melihat begitu banyak wajah tersenyum di Kingsbury. Aku bahkan berhasil mendapatkan hiburan di menit-menit terakhir. Yang mengejutkan, Ian secara sukarela mengajukan diri untuk tampil dan dia benar-benar hebat. Dia biasanya tidak selalu menonjol, namun malam itu segalanya berubah. Mungkin karena lampu-lampu Natal atau efek Ed Sheeran yang membuat Ian disukai semua orang, termasuk aku. Kami tak hanya bersenang-senang, tapi juga menggalang ribuan dolar untuk didonasikan ke rumah sakit lokal. Beberapa hari setelahnya, kami melihat Caroline bersikap genit ke Ian.
Tentu saja sekarang Caroline akan berusaha menempel ke Ian karena dia tahu dia itu menarik. Untungnya Ian sepertinya tak tertarik. Apa kau lihat-lihat? Cuma kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau. Terima kasih, Kes. Dia benar-benar tak paham isyarat itu. Di saat itu aku tahu telah kutemukan kelompokku. Hari berikutnya saat aku sedang konsentrasi pada ujian matematika, Caroline tiba-tiba menunjukkan sesuatu padaku. Aku minta maaf, ayo kita berteman. Dia ingin berbaikan? Sekarang? Bu Haris, dia mencontekku. Apa-apaan? Pembohong tak tahu malu ini. Aku hendak menyiapkan yang terburuk saat Bu Haris berkata, "Apa ini, Caroline? Jawabannya tak seperti punyamu. Bukannya Daniel perlu mencontekmu." Dia memberikan kembali lembar jawabanku dan menyuruh Caroline keluar. Aku bisa lihat dia masih syok saat dia berjalan keluar. Luar biasa. Bu Harris benar-benar memahami tindakannya. Bu Harris tak seperti guru lain di Kingsbury. Ia tegas, tapi baik hati. Dengan dirinya di sampingku, Caroline tak menggangguku lagi. Aku merasa aman untuk bercerita pada orang dewasa sepertinya. Kami akhirnya jadi lebih seperti teman. Kau menyukai Ian, ya kan? Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Akan ada karnaval di kota besok malam. Itu kesempatanmu untuk mengambil langkah. Tapi, Bu Harris, jam malam... Oke, memang itu tak terdengar seperti ide bagus, tapi aku memang ingin pergi berkencan dengan Ian. Jadi aku mengirim pesan padanya dan dia langsung berkata ya. Bu Harris pada dasarnya menyuruhku untuk melakukannya. Hal buruk apa yang terjadi? Ku coba pergi diam-diam, tapi saat aku melangkah memasuki lorong, senter Bu Bell menyilaukanku. Dan astaga, dia marah. Sangat marah sampai dia menyeretku langsung menuju kantor Pak Hooper. Ini adalah kedua kalinya aku datang kemari, yang mana jauh lebih cepat dari yang kusangka. Saya tahu sejak awal kau akan menjadi masalah, Nona Osborne. Anda melanggar peraturan berkali-kali dan menunjukkan ketidakpedulian yang nyata terhadap otoritas. Pak, selain malam ini saya tak berniat untuk melanggar aturan apapun. Saya berjanji saya telah belajar dari kesalahan tersebut dan tak akan mengulanginya lagi. Itu bukan pelanggaran ringan, Nona Osborne. Minum-minum, menyebarkan contekan, mengotori ranjang teman sekamarmu dengan serangga. Itu adalah yang kutulis di buku harian palsu. Bagaimana bisa? Kami tak izinkan kenakalan macam itu di sini. Malah, Anda seharusnya dikeluarkan saat ini juga. Namun karena hormat kami akan orang tua Anda diperbolehkan keluar secara diam-diam atas kemauan Anda sendiri. Ku coba menjelaskan diriku, jadi akhirnya beliau memberiku 3 hari untuk mengumpulkan bukti. Saat aku kembali, kulihat laci bangkuku terbuka, dan Kes tertidur. Dia tak akan mungkin lakukan ini, kita berteman, tapi siapa lagi? Ponselku tiba-tiba berdering, itu Ian. Aku tak ingin membicarakan ini lewat telepon, jadi secara singkat ku jelaskan kalau seseorang tak ingin aku berada di sini dan aku janji kita akan bicara nanti. Aku juga tak ingin kau keluar, Bestie. Aku juga tidak, Casey. Tak mau buang-buang waktu, kususun rencana untuk melacak pelakunya. Kali ini kutulis kalau aku akan mainkan lelucon ke Bu Bell. Aku bahkan mengatur sistem alarm senyap dengan selembar kertas ini untuk melihat jika ada yang membuka laciku. Hari berikutnya, lihatlah, alarm itu bekerja dengan sangat baik. Dia pasti mengambil umpannya. Sekarang yang perlu dilakukan adalah, kubuka pintu dan melihat seseorang yang sungguh tak terduga. Kini rencanaku sudah berjalan. Aku dan Ian bersembunyi di balik dinding di dekat kantor Bu Bell. Ini kencan pertama yang menarik. Romantis, bukan? Kami tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Aku mengintip dari balik sudut dan melihat. Bu Harris? Langsung kurasakan darahku mendidih. Orang satu-satunya yang kupercaya mengkhianatiku? Aku hendak mendatanginya saat Ian menarikku kembali dan menutupkan satu tangannya di mulutku. Bu Harris melihat sekeliling dengan tak sabaran kemudian berusaha membuka pintu. Saat engselnya berdiri terbuka, Ian membunyikan alarm yang nyaring. Terkejut, Bu Harris tersandung dan terjatuh. Kemudian Bu Bell berlari cepat menuju ke arah kami. Ada apa? Saya sampai tepat waktu untuk menangkap mereka berdua ini menyelinap ke kantormu. Mereka mainkan lelucon terhadapmu. Apa kau yakin? Karena bukan itu yang dilihat kamera. Dia bohong. Dia tulis semua itu di dalam buku hariannya. Saya ada di sini untuk menangkap basah dirinya. Bu Harris, bagaimana Anda tahu apa yang saya tulis di buku harian pribadi saya? Aku hanya main-main dengan teman sekamarku. Anda berusaha menggunakan untuk melawanku? Jangan percaya apa yang dia ucapkan. Dia itu anak nakal. Kenapa dia menulis tentang menyelundupkan alkohol jika dia tak berpikir untuk melakukannya? Itu hanya masalah waktu. Jadi Anda hanya mengarang jika tak ada yang terjadi, Bu Harris? Caroline muncul di samping Pak Hooper. Wajah Bu Harris berubah pucat saat melihat mereka. Caroline lalu mengatakan dia tak sengaja mendengar Bu Harris menyuruhku keluar setelah jam malam. Yang mana mengejutkan karena dia pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Itulah bagaimana Caroline dihukum sementara pacarnya dikeluarkan. Menyadari pola perilaku Bu Harris, dia mendatangiku. Kami memutuskan untuk bekerja sama menghentikan hal ini sekali untuk selamanya. Apa Anda ingin menjelaskan diri Anda? Anda sungguh percaya dengan berandalan ini? Mereka hanya ingin membuat saya tampak buruk. Bukan aku dalam video itu palsu. Di titik itu banyak murid sudah berkerumun mengelilingi kami. Mereka semua maju ke depan untuk berbagi cerita yang sama mengenai Bu Harris. Dia dipercaya lalu membujuk mereka untuk melanggar aturan sekolah. Ketika mereka hampir diusir, dia memeras orang tua mereka untuk membayar banyak uang padanya agar mereka tetap di sini. Pada saat inilah, Bu Harris harus mengaku pasrah dan mengakui kesalahannya.
Pak Hooper memanggilku ke kantornya keesokan harinya. Nona Osborne, saya minta maaf telah salah menilai Anda. Saya terkejut tahu apa yang dilakukan Bu Harris terjadi tepat di bawah pengawasan saya. Saya mungkin tak akan pernah tahu jika bukan karena insiden kemarin, jadi terima kasih. Saya akan lakukan apa saja untuk perbaiki kerusakan yang telah diperbuatnya. Pak, saya rasa bukan Bu Harris akar dari permasalahan. Itu terletak pada peraturan keras Kingsbury. Saya tahu Anda sangat membanggakannya, tapi kekakuan tak membantu. Anak yang penurut menjadi lembut dan penurut, sementara yang berkemauan keras akan menentang otoritas. Bu Harris memanfaatkan itu. Kebanyakan murid di sini luar biasa, tapi kreativitas mereka dihancurkan di bawah disiplin yang ketat. Pak Hooper dengan sabar mendengarkan aku. Pada akhirnya dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat tinggal. 1 minggu kemudian kami menerima sebuah email berjudul sebuah pesan dari kepala sekolah. Email itu berisi video Pak Hooper memberikan permintaan maaf secara formal kepada murid dan keluarga yang menjadi korban Bu Harris yang tak lagi mengajar dimanapun. Beliau juga mengakui adanya masalah yang melanda sekolah kami. Kedepannya kami akan menanamkan solusi berbasis konseling untuk menangani masalah siswa. Beberapa hukuman keras akan dihapuskan dan layanan kesehatan mental akan tersedia bagi semuanya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga akan terus digalakkan. Keadaan benar-benar berubah menjadi lebih baik. Suasana ceria telah kembali ke lorong-lorong yang indah ini. Caroline berhenti berulah dan mulai memperbaiki hubungan dengan teman lamanya, Cass. Sekarang setelah kondisi mereda, kurasa aku jatuh hati dengan Kingsbury dan juga seseorang. Kami akhirnya pergi untuk kencan yang telah lama kami nantikan. Ya, badai salju akan datang, sempurna untuk balapan. Ayo pergi, prajuritku yang setia. Sepertinya akan ada badai besar, kawan. Bagaimana kalau kita pulang? Sudah takut? Dasar pengecut. Aku lahir dan besar di salju, ini bukan apa-apa. Lalu aku memberi isyarat kepada Bam dan Holly untuk mempercepat. Tapi mereka malah berhenti dan menggonggong tanpa henti. Apa tumpukan salju itu? Bergerak? Aku buru-buru berlari untuk memeriksa. Ya ampun, itu laki-laki. Bukan, malaikat dengan rambut pirang. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Tolong aku. Tidak peduli seberapa besar keberatan Eldon dan Eira, aku bersikeras untuk membawa orang ini kembali ke tempatku. Aku harus merawatnya sendiri. Oh, sepertinya dia sudah bangun. Kamu tidak apa-apa? Di mana aku? Di rumahku. Ngomong-ngomong, aku Brenna. Aku menemukan... Ya Tuhan. Hah? Apa yang salah? Ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak. Hanya saja kamu terlalu cantik, seperti putri salju di kehidupan nyata. Lalu dia menyebut namanya Bevis. Dia datang ke sini untuk bepergian, namun sayangnya disambut oleh badai salju. Iya, akan turun salju lebat dalam beberapa hari ke depan, jadi kamu harus tetap di sini sampai kamu pulih. Setelah beberapa hari, Bevis lebih baik, jadi aku mengajaknya berkeliling di kereta luncur. Meskipun Bam dan Holly praktis hanya berjalan, Bevis masih sangat ketakutan hingga dia meringkuk di hadapanku. Pegang erat-erat, aku akan mempercepat. Kami mendaki bukit, lalu melewati hutan pinus dan tiba di... Tada! Mungkin danau beku terbesar yang pernah dilihatnya. Aku mengajari Bevis cara mengebor lubang di es, lalu dia dengan bersemangat menjatuhkan tali pancingnya. Hari-hari berikutnya, aku terus mengajaknya jalan-jalan, dan pada dasarnya kami tidak dapat dipisahkan. Kami pergi melihat beruang kutub, berkayak di antara gunung es. Aku mengajarinya cara membuat salju instan dengan menyemprotkan air mendidih ke udara dingin, dan kami bahkan menyaksikan aurora spektakuler bersama-sama. Wow, aku belum pernah melihat pemandangan seindah ini sebelumnya. Iya, dan aku belum pernah melihat wajah setampan ini sebelumnya. Begitu saja, Bevis menghabiskan hari demi hari bersamaku di sini di Kutub Utara. Ini sangat menyenangkan, tapi entah kenapa, temanku Eldon dan Eira tidak menikmatinya. Mereka sepertinya menaruh dendam padanya atau semacamnya. Suatu kali saat aku sedang mengatur perbekalan di ruang bawah tanah, aku mendengar jeritan Bevis yang memekakkan telinga. Aku buru-buru memeriksa dan melihat seekor rubah putih berlari keluar diikuti dengan cekikikan di luar jendela. Kamu benar-benar ayam anak kota besar? Itu hanya kucing ekstra besar. Lalu Eldon dan Eira tertawa terbahak-bahak. Bisakah keduanya menunjukkan sedikit keramahan? Saat makan malam aku memasakkan hidangan khasku untuknya sebagai permintaan maaf kepada Bevis atas teman-temanku yang nakal itu. Dia sangat keren tentang hal itu dan bahkan bercerita kepadaku tentang teman-temannya di rumah dan tentang kehidupan mereka di Florida. Wah, kedengarannya sangat ajaib. Aku berharap aku bisa bersantai di pantai dan berjemur sambil menikmati minuman kelapa juga. Aku tertidur sambil bermimpi tentang kehidupan kota yang indah. Tiba-tiba, ketukan pintu di kamarku membangunkanku. Aku tersandung untuk menjawabnya dan melihat Bevis. Hei Brenna, apa kamu bisa membawaku ke toilet? Di luar terlalu gelap dan rubah itu mungkin akan kembali. Lucunya. Dia sangat pandai mencari alasan untuk bersamaku. Sambil menunggu Bevis, aku merencanakan apa yang akan kami lakukan besok. Saat dia kembali dari toilet, aku tidak bisa menahan kegembiraanku dan langsung memberitahunya. Hei, aku sudah lebih baik sekarang. Mungkin sudah waktunya aku pulang. Hah? Kenapa tiba-tiba? Maaf, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi.
Tidak, bagaimana cinta pertamaku bisa berakhir secepat ini? Ini bahkan belum dimulai. Brenna, berat sekali bagiku untuk tinggal di sini. Aku tidak ingin menembus es setiap kali aku membutuhkan secangkir air atau pergi ke toilet dalam cuaca yang sangat dingin. Dan betapa melelahkannya kita hanya bisa berjalan-jalan terus dengan kereta luncur. Tapi meski kita punya mobil, tidak ada tempat untuk pergi di tempat suram ini. Tapi tetap saja aku sudah menanggungnya selama ini karena aku tidak bisa meninggalkanmu. Menurutku, aku sedang jatuh cinta denganmu. Bevis, aku... Bagaimana kalau kamu pergi ke kota bersamaku, agar kita bisa tetap bersama? Ya ampun, ternyata kami punya perasaan satu sama lain, tapi karena itu dia harus menderita dalam diam. Pria yang manis. Dan memang benar, dia tidak diciptakan untuk iklim yang keras ini. Dia tidak pantas berada di sini. Keesokan paginya aku memberitahu Eldon dan Era bahwa aku ingin jalan-jalan di Miami selama beberapa hari. Brenna, menurutku itu bukan ide yang bagus. Bocah banci itu pasti membujukmu melakukan ini. Jangan percaya kata-kata manis itu. Aku mencoba yang terbaik untuk menjelaskan betapa baik dan sopannya Bevis, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, dia membuatmu buta. Kau cuma mengenalnya beberapa hari. Tidak cukup untuk mengetahui orang seperti apa dia. Tidak percaya kamu hanyalah salah satu dari gadis dangkal itu. Siapa yang kamu panggil dangkal? Iya benar, aku dibutakan. Dibutakan oleh kebaikannya. Lalu aku bergegas pergi, meninggalkan Eldon dan Eira. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Iya benar, khawatir? Atau kau hanya iri padaku? Aku pulang ke rumah dengan Bevis yang menggigil. Dia tidak tahan lagi dengan cuaca dingin ini dan aku juga tidak tahan melihatnya seperti ini. Jadi aku memberitahu Bevis aku akan pergi bersamanya. Lihat betapa bahagianya Bevis dan aku pun bersemangat mengunjungi kampung halamannya. Itu akan menyenangkan. Hanya butuh waktu kurang dari 2 hari bagi kami untuk mengatur segalanya. Membeli tiket, meminta Era menjaga Bem dan Holly, dan kami siap berangkat. Setelah penerbangan panjang, akhirnya kami sampai di sini. Sepertinya dunia yang benar-benar berbeda di depan mataku. Kerumunan orang bergegas ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba aku melihat sesuatu. Oh, itu mirip Hollyku. Husky yang manja. Pada usia itu, kedua temanku sudah menjadi anjing kereta luncur terbaik di daerah tersebut. Ups, orang kota sepertinya tidak terlalu ramah, bukan? Hah? Apalagi? Kenapa ia bergerak begitu cepat dan tanpa henti? Saat aku ragu untuk mengambil langkah, Bevis tiba-tiba mengangkatku ke udara. Jangan khawatir, aku menangkapmu. Ya ampun, dia manis sekali. Bevis kemudian mengubahku menjadi gadis kota. Dia mengajakku berbelanja, lalu mengecat rambutku. Aku sangat suka rambut hitam halusku, tapi Bevis bilang ini lebih cocok untukku. Ini juga sayangku. Ini salon tato, kan? Melihat kebingunganku, Bevis menjelaskan bahwa pasangan di sini biasanya ditato pada acara-acara penting dan hari ini menandai hari pertama kamu memasuki duniaku, jadi aku ingin itu terpatri di hatiku. Jadi Bevis dan aku mendapatkan tato yang serasi yang dia pilih, bentuk merah yang tampak aneh di belakang telinga. Ini mungkin tidak terlihat cantik, tapi jelas cukup unik untuk menjadi spesial hanya untuk kami berdua. Setelah kami selesai berbelanja, kami pergi ke sebuah villa mewah. Ya ampun, apakah dia membawaku ke orang tuanya? Aku sangat gugup. Tidak yakin bagaimana aku harus bersikap ketika Bevis menghiburku. Itu bagus, jangan khawatir. Lakukan apa saja yang mereka suruh. Saat itu, pintu utama terbuka. Semua orang menoleh untuk melihat kami dengan penuh kegembiraan. Ini pasti pertama kalinya Bevis mengajak pacarnya pulang. Halo semuanya. Tiba-tiba seorang pria berjalan lurus dan mengangkat daguku. Sangat mirip, tapi... Tapi itu. Lihat saja tanda lahirnya. Itu Demi. Untunglah putri tercinta kami sudah kembali. Aku masih memproses semuanya ketika semua orang bergegas memelukku dan membordirku dengan pertanyaan. Aku meminta bantuan Bevis, tapi di mana dia? Apa yang sedang terjadi? Aku coba jelaskan aku adalah Brenna, lahir di Arctic, kawasan yang bersalju. Kedua orang tuaku telah meninggal dunia dan ini pertama kalinya aku meninggalkan kampung halaman. Tapi, tidak berhasil. Putriku yang berharga, Bevis menceritakan semuanya kepada kami. Kamu terjatuh di hutan dan mengalami gegar otak, jadi kamu kehilangan ingatan sementara. Istirahat saja sekarang, oke? Oh, lalu di mana Bevis? Aku harus menanyakan sesuatu padanya. Jangan khawatir, penyelamatmu akan mendapat imbalan yang besar. Kamu akan menemuinya besok. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku benar-benar bingung. Tapi yang paling bisa aku lakukan sekarang adalah menunggu sampai besok. Aku yakin Bevis akan membereskan semuanya. Setelah melihat Bevis, aku segera menurunkan semuanya ke dia. Shh, dengarkan aku dulu. Ternyata, Bevis bekerja di sini untuk keluarga Ashley. Dia mengantar putri mereka Demi dalam perjalanan ke pegunungan, tapi dia melarikan diri. Nona Ashley sangat marah dengan hal ini dan menggunakan ibunya yang sakit untuk memerasnya agar menemukan Demi. Itu sebabnya dia mengambil risiko pergi ke tengah badai salju tempat kami bertemu. Tapi kenapa aku? Aku tidak ada hubungannya dengan Demi. Kamu dan Demi terlihat seperti saudara kembar. Hah? Saat aku melihatmu, aku juga tidak bisa mempercayai mataku. Aku melakukan hal itu karena aku mengkhawatirkan ibuku. Aku harap kamu bisa memaafkanku dan membantu Demi. Tolong, aku akan segera menemukan Demi. Jadi, kamu hanya memanfaatkanku? Tidak, aku benar-benar mencintaimu, Brenna. Aku tidak ingin jauh darimu. Dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sini. Bersamaku. Tapi, tunggu sampai aku menemukan Demi. Lalu kita akan kabur dan hidup bahagia bersama.
Bevis yang malang, dia benar-benar mengalami nasib terburuk. Jika aku jadi dia, aku rasa aku akan lakukan yang sama. Jadi dengan enggan aku hidup sebagai Demi. Untungnya orang tuanya mengira aku kehilangan ingatan, sehingga tidak terlalu sulit untuk menjadinya. Suatu hari aku menerima SMS dari Eldon. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku sudah jauh dari rumah selama hampir sebulan. Aku ingin tahu apakah Bam dan Holly merindukanku. Bilang kalau aku tidak sedikit pun rindu kampung halaman adalah suatu kebohongan. Tapi tidak mungkin aku berbicara dengan Eldon. Jadi aku menelpon Eira untuk menanyakan kabar dan meminta bantuannya untuk mencari Demi. Sudah beberapa hari berlalu, tapi baik Eira maupun Bevis belum mendengar apapun tentang Demi. Merasa terlalu gelisah, aku berjalan-jalan di taman. Tunggu, suara apa itu? Eldon? Lihat apa yang kamu lakukan, idiot. Sudah kubilang aku bisa melihatnya dengan jelas. Kenapa kamu di sini? Dan apa yang kamu bicarakan? Era sudah memberitahuku. Bevis jelas hanya melihatmu sebagai pengganti orang lain. Dia tidak mencintaimu. Ayo kita pulang. Tidak, biarkan aku pergi. Berhentilah mengganggu gadisku. Tolong, tinggalkan aku sendiri. Kamu cuma memperburuk keadaan. Tempat ini memiliki segalanya dan jauh lebih baik daripada lubang neraka di antah berantah. Tinggallah di sana sesukamu. Jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Eldon segera melepaskan tanganku. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi menatapku kecewa. Apakah itu berlebihan? Ya, dialah yang terus mencampuri urusan orang lain. Memangnya siapa dia mau mengendalikanku? Setelah hari itu, terkadang aku masih melihatnya mengintai di sekitar mansion. Sangat mengganggu. Siapa yang waras yang akan keluar dalam panas terik ini? Hari ini, Bu, maksudku Nyonya Ashley tiba-tiba mengajakku berbelanja. Menurutku memiliki keluarga seperti ini tidak terlalu buruk ya. Dia bilang malam ini aku menghadiri pesta makan malam penting, jadi aku harus mengenakan gaun ketat ini bersama sepasang sepatu hak tinggi. Kelihatannya cukup bagus, tapi aku benar-benar tidak bernapas. Astaga, bagaimana orang bisa melakukan ini? Ini benar-benar lebih sulit daripada berjalan di atas es tipis. Hampir saja. Terima kasih, Tuan. Hati-hati, aku tidak bisa selalu melindungimu. Eldon, kenapa dia masih begitu baik padaku? Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Tapi ibu sudah memberi isyarat agar aku bergegas dari jauh. Aku bergegas menuju mobil, meninggalkannya di sana. Berkat persiapan ibu, para lelaki di sana menatapku tanpa berkedip, terutama tamu istimewa ini. Ibu bilang padaku bahwa aku seharusnya tersenyum dan bersahabat dengan Otis. Tapi bagaimana aku bisa melakukan itu kalau dia terus mengoceh tentang cerita-cerita membosankan ini? Mataku berkeliling, mencari Bevis dan alasan untuk pergi. Apa yang kamu cari, sayang? Orang yang paling penting sudah ada di depanmu. Aku mendorongnya, lalu lari. Itu Bevis. Kita harus keluar dari tempat membosankan ini. Oh, Nyonya Ashley juga ada di sini? Apa? Itu dia. Aku mengambil risiko untuk menemukannya dan membawanya kembali padamu. Jangan anggap aku bodoh. Aku hanya ibu tirinya. Tapi aku bisa bilang gadis itu bukan Demi. Aku baru saja melepaskan kalian berdua karena dia agak mirip dengannya. Kamu tidak dalam posisi untuk menuntut. Tapi bukankah dia juga membuat Otis jatuh cinta? Bukankah hanya itu yang kamu pedulikan? Jadi berikan aku uangku. Aku harus memutar otak untuk membujuk gadis itu agar datang ke sini. Itu berarti ibumu yang sakit-sakitan juga tidak ada, kan? Ya ampun, kamu sudah mendengar semuanya. Jadi bagaimana jika itu benar? Kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Aku akan membeberkan rencanamu. Mau kemana, sayang? Waktunya tidur. Jadi ponselku disita dan aku dikurung di ruangan ini selama 3 hari berturut-turut. Mereka ingin aku menyerah dan berkencan dengan Otis, tapi tidak mungkin. Aku mencoba segala cara untuk melarikan diri, tapi selalu tertangkap. Suatu pagi aku dibangunkan oleh gonggongan anjing. Karena kesal aku pergi ke balkon untuk memeriksa dan melihat Eldon dan Bam. Eldon memberi isyarat agar aku tetap tenang dan menerbangkan pesawat kertas ke arahku lalu segera pergi. Mari kita lihat. Baiklah kalau begitu. Jika itu yang dia inginkan, mari kita akhiri semuanya di sini untuk selamanya. Aku setuju kencan dengan Otis seperti yang diminta keluarga Ashley. Aku bahkan dengan antusias memilih pakaianku sendiri, merias wajahku dengan gaya rambut yang lucu. Tuan dan Nyonya Ashley sangat senang dengan hal itu. Mereka sangat gembira, bahkan berdiri di depan gerbang untuk menyambut Otis ketika datang menjemputku. Saat supercarnya tiba, Otis si pria rapi baru saja keluar ketika Eldon memberi isyarat kepada Bam untuk menyerangnya dan membuatnya takut. Sementara itu keluarga Ashley berteriak meminta keamanan. Tadinya aku akan pergi di tengah kekacauan, tapi jangan berani-beraninya kabur. Holly melompat entah dari mana dan membuat Bevis berlutut. Holly lalu menggigit celananya dan menyeretnya berkeliling. Kerja bagus, sayang. Saat itu, sebuah mobil berhenti di depan kami dan seorang gadis keluar yang mirip denganku. Ini pasti Demi. Siapa kamu? Kenapa kamu terlihat persis seperti putriku? Ayah, macam apa kamu sampai tidak mengenali anakmu sendiri? Inilah sebabnya aku kabur dari rumah. Setelah itu, Demi mengungkap rencana ibu tirinya dan Bevis sebagai penggantiku. Ayah Demi dengan panik meminta maaf kepada putrinya dan mengakui bahwa dia selalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga dia mengabaikan rencana keluarga dan istrinya. Segera pergi dari hadapanku dan jangan pernah berpikir untuk membawa sepeser pun uang bersamamu. Lalu Eldon menyeretku ke dalam mobil dan di kursi pengemudi ada Eira. Terima kasih, Eira. Cuma aku, Eldon melakukan sebagian besarnya. Dengan malu-malu aku melihat ke arah Eldon.
Terima kasih dan aku minta maaf. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga kita berteman, aku akan menjagamu bagaimanapun caranya. Pokoknya aku harap saja kamu sudah mengambil pelajaranmu sekarang, Brenna. Tidak semua yang berkilau itu emas. Alden benar, kota yang indah ini glamor, tetapi tempatku tidak berada di sini. Aku milik angin dan salju, di negeri musim dingin yang kusebut rumah. Saatnya kembali. Perjalanan ke kota seperti mimpi demam, tapi tinggalkan semuanya karena aku sibuk balapan dengan Elden. Benar saja, dia selalu lambat seperti kura-kura. Hai, ini untukmu. Untukku? Dalam rangka apa? Hari di mana kita berhenti berteman. Brenna, bagaimana menurutmu jika kita menjadi lebih dari sekedar teman? Hai semuanya, aku Lydia dan aku akan menceritakan kisahku yang luar biasa namun sangat aneh. Tapi sebelum aku bercerita, silakan klik suka dan langganan. Aku punya seorang kakak perempuan, Gwen, yang 2 tahun lebih tua dariku dan pada dasarnya dia seorang jenius. Sejak kecil, sebagaimana yang kuingat, aku sudah mengidolakannya. Berapa? 25 pangkat 2. 625, ayah. Sayang, apa ini? Ini adalah Malam Berbintang, sebuah lukisan cat minyak di atas kanvas yang dilukis pada bulan Juni 1889 oleh pelukis pasca impresionisme Belanda, Vincent van Gogh. Sementara aku, ya, sedikit berbeda. Dan Lydia, aku punya 10 permen. Aku akan memberimu 2 permen. Jadi berapa banyak yang tersisa? Bukankah boneka ini lucu, ayah? Ya, aku bukan anak yang jenius, tidak punya bakat khusus, tidak punya kecantikan yang sempurna, dan hampir tidak punya teman. Tapi Gwen tidak keberatan dan selalu mendukungku. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat mengaguminya dan mencoba meniru semua yang dia lakukan. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari kematian kucingku? Ups, waktu yang salah. Kemudian saat aku berusia 16 tahun, Gwen kuliah. Tak terlihat tapi tak terlupakan. Orang tuaku selalu membicarakannya sepanjang waktu, yang membuatku semakin merindukannya. Aku bermimpi untuk pergi ke perguruan tinggi dan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang ia miliki. Namun untuk mewujudkannya, aku harus merubah hidupku menjadi biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apa bakat terpendamku. Mungkinkah menari? Tidak. Tentu saja tidak. Oke, mungkin menyanyi akan lebih baik. Saat ini aku dalam keadaan sadar. Aku ingin selalu seperti ini. Tak ada air mata. Sudah cukup. Selanjutnya. Astaga, mengapa Gwen bisa membuatnya terlihat begitu mudah? Tapi setidaknya nilaiku tidak mengecewakanku. Aku belajar mati-matian dan akhirnya masuk ke sekolah hukum seperti yang dilakukan Gwen. Lalu pindah. Yuhu! Jadi, inilah hari pertamaku masuk kuliah. Kirimi aku kekuatan spiritual, Jin Gwen. Aku berhasil bergabung dengan tim pemandu sorak dan para pria mulai memperhatikanku. Tetapi aku hanya memperhatikan Ethan. Pacarku yang super tampan. Akhirnya aku meraih kehidupan yang selalu kuinginkan. Terima kasih, Kak, panutan nyata dalam hidupku. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat sosok yang tidak asing sedang menungguku. Gwen, aku sangat senang karena akhirnya dia meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Tapi dia terlihat begitu sedih dan berat badannya bertambah sedikit. Kehidupan kampus tampaknya membuatmu gemuk. Lydia, aku hamil. Demi apa? Seabad kemudian. Akhirnya aku berhasil menutup mulut ikan masku, lalu mengundangnya masuk. Aku putus kuliah 6 bulan yang lalu. Kemudian aku sadar kalau aku sedang mengandung setelahnya. Tanggal persalinanku tinggal 2 minggu lagi dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Tolong Lydia, biarkan aku tinggal di sini. Orang tua kita tidak boleh tahu. Aku tidak bisa menghadapi kekecewaan mereka. Bagaimana dengan kekecewaanku? Dia seharusnya sempurna, tapi dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ayahnya? Dia harus belajar di Perancis, jadi hanya kamu yang bisa aku andalkan saat ini. Semarah-marahnya aku masih merasa kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Jadi aku membiarkannya tinggal tetapi menolak untuk berbicara dengannya. Selama seminggu penuh, dia hampir tidak pernah tidur. Dia mondar-mandir di sekitar situ saja, terus-menerus mencoba menggosok punggungnya dan menahan rasa sakit. Aku benci melihatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi ya, aku mengalah. Bersama-sama kami mempersiapkan kedatangan anggota baru keluarga kami dan harus kuakui aku cukup bersemangat. Ayo kita cari nama yang manis dan bermakna. Oke, aku akan melakukan riset. Love Rosie adalah film favoritku, jadi ayo kita beri nama Rosie. Wow, cepat sekali. Bayi Rosie lahir dengan sehat dan bahagia. Kami bertiga bersenang-senang sampai suatu hari. Aku pulang dari kampus dan menemukan sebuah catatan dan amplop di dalam box bayi Rosie. Sayangku Lydia, aku akan pergi untuk sementara waktu, mungkin 2 bulan. Aku harus membuat beberapa perubahan agar aku bisa menafkahi Rosie. Tolong jaga dia untukku dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan berterima kasih selamanya untuk ini. GX.
Ya Tuhan, bagaimana dia tega melakukan ini padaku? Aku masih harus kuliah, teman-temanku, Ethan, dan sekarang seorang keponakan? Tapi saat aku menoleh dan melihat Rosie tersenyum padaku dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, tiba-tiba hatiku meleleh. Aku bisa melakukannya. Rosie, sepertinya hanya kita berdua sekarang. Ibu akan segera kembali. Jadi tolong buat semuanya jadi mudah ya. Dia sama sekali tidak melakukannya. Kadang aku bertanya-tanya apakah Rosie itu nyata atau program AI, karena setiap pukul 3 pagi dia akan menangis sekeras-kerasnya. Dan jika susunya sedikit lebih dingin dari 98,6 derajat, dia akan memuntahkannya semua. Belum lagi aku harus menemukan ribuan cara konyol untuk menghiburnya. Dan rumahku selalu penuh dengan bau popok kotor. Tapi terlepas dari itu semua, Rosie sangat manis. Aku tidak bisa marah padanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelajaran via daring daripada pergi ke kelas. Suatu kali aku lupa mematikan mikrofon dan tiba-tiba Rosie kentut keras sekali membuat seluruh kelas langsung berkerumun untuk melihatnya. Di lain waktu aku sangat kelelahan karena begadang semalaman sampai aku merasa kelopak mataku terkulai. Lalu, Lydia! Ya sayang, susunya datang. Aku rasa susu tak berguna untukmu, tapi nilai F akan berguna. Oh tidak. Meskipun aku terus meminta maaf, aku tetap mendapatkan nilai yang buruk. Semester ini aku sudah gagal di 2 kelas dan dikeluarkan dari tim pemandu sorak. Kalian pikir itu bagian terburuknya? Pikirkan lagi. Pada suatu hari yang sangat beruntung, aku sedang berada di Walmart, kewalahan dengan lusinan merek popok ketika aku melihat, Ethan, tak ada tempat untuk bersembunyi Lydia, kamu dalam masalah besar. Oh, hai Ethan, tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa aku mengenalmu? Hah? Aku Lydia, pacarmu? Apa? Itu benar-benar kamu? Kamu menghilang selama beberapa minggu terakhir. Ya ampun. Apa kamu bahkan sudah mandi? Dan benda apa itu? Mau menjebakku dengan bayi itu? Tidak, dia bukan anakku. Dan memang benar kalau aku lupa mencuci tangan setelah mengganti popok Rosie pagi ini. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, aku hanya perlu menjaganya beberapa minggu lagi dan semuanya akan kembali normal. Sudah cukup, lihatlah dirimu. Kamu seperti seorang gadis gua. Ngomong-ngomong, pakai ini. Dan asal kamu tahu, kita putus. Tak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa menyedihkannya aku saat ini. Ini semua karena ibumu. Dia benar-benar, sekarang hidupku jadi sengsara. Semua karena kalian berdua. Maaf Rosie, aku tidak bermaksud begitu. Semua ini bukan salahmu. 2 bulan sudah hampir usai. Saat ibumu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 2 bulan berlalu dan Gwen masih belum ditemukan. Lebih buruknya, uang yang dia tinggalkan habis. Aku tak punya pilihan, cari kerja. Jadi aku jadi guru les privat di mana murid-murid datang ke tempatku untuk belajar. Tak ada seorang pun yang mendaftar. Sampai suatu hari aku membuka pintu dan melihat pria ini. Halo, ada yang bisa aku bantu? Aku melihat brosur ini dan ingin ikut kelas ini. Oh, benarkah? Tentu, silakan masuk. Ternyata dia adalah Augustin. Dia ingin masuk ke jurusan hukum yang sama denganku, tapi tahun lalu dia tidak lulus. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Rosie dan Augustin di ruangan terpisah, tetapi sesekali Rosie mengeluarkan suara mencicit. Kamu mendengarnya? Itu kucingku. Selesaikan persamaan ini, aku harus pergi ke toilet. Tapi kamu sudah pergi 10 menit yang lalu. Aku punya kandung kemih yang kecil, itu bawaan keluarga. Ada masalah? Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, akui saja seperti ini. Cintaku padamu seperti diare, aku tak bisa menahannya. Muahahaha. Menjijikkan, aku kasihan pada siapapun yang jatuh cinta padanya. Aku bergegas kembali dan melihatnya sedang bermain ponsel. Harus banyak bekerja keras rupanya. Hei, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi, setidaknya berusahalah. Hahaha, seperti bagaimana kamu berdandan layaknya putri salju? Oh tidak, ini bedak bayi. Ini tepung. Aku sedang membuat roti. Aku baru tahu kalau kamu bisa membuat roti di toilet. Tak apa-apa mama muda, tak perlu menyembunyikan bayimu lagi. Tak ada penghakiman di sini. Melihat permainan sudah terbongkar, aku memberitahu Augustin kebenarannya. Anehnya, dia tampak mengerti dan bahkan bertanya apakah dia bisa melihat Rosie. Wah, siapa sangka tuan pelawak bisa begitu pandai dengan bayi? Aku tidak pernah melihat Rosie begitu gembira dan tertawa seperti itu. Lambat laun aku tidak lagi melihatnya sebagai muridku, tetapi lebih seperti teman. Lagi pula, dia tidak datang ke tempatku untuk belajar. Kami sering mengobrol, bahkan di luar sesi les, dan aku belajar banyak tentangnya. Kamu tidak bisa mewujudkan impianmu masuk sekolah hukum dengan bermain game sepanjang waktu, bukannya belajar. Siapa bilang sekolah hukum adalah impianku? Dan ini bukan game. Situs web fashion? Jangan bilang itu milikmu. Ya, aku pendiri merek ini. Tidak mungkin. Dan apa ini? Apa kamu benar-benar bisa menjual topi polos ini dengan harga $200? Bukan soal topinya, ini soal desain mereknya. Dia kemudian bercerita bahwa ia selalu bermimpi untuk membuka jaringan fashionnya sendiri.
Namun orang tuanya tidak pernah mendukung dan hanya ingin ia menjadi pengacara seperti mereka. Itulah mengapa ia tidak pernah serius dengan studinya dan selalu main-main. Jadi, apa impianmu? Menjadi hakim terbaik di Amerika? Ini bukan pertanyaan yang sulit, tapi mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Aku hanya ingin menjadi sekeren kakakku, tapi dia tidak sekeren itu lagi. Saat itu juga Rosie menjerit dan mengisi popoknya yang entah bagaimana menyelamatkanku dari situasi ini. Tapi pertanyaan Augustin membuatku berpikir, aku harus menemukan jawabannya. Kamu terlihat tidak fokus, apa yang ada di pikiranmu? Aku menemukannya, aku ingin menjadi sempurna. Itu tidak jelas. Bagaimana kamu mendefinisikan sempurna? Apa itu membuatmu bahagia? Aku tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Apa kamu pernah memikirkannya? Oh, ini omong kosong, lupakan saja. Aku sudah lama lupa merawat diri. Pacarku mencampakkanku, dan sekarang teman-temanku juga mengabaikanku. Aku menjadi pecundang, semua karena seorang bayi. Saat itu dosenku mengirim email padaku. Di menit-menit terakhir ada tempat untuk masuk dalam tim debat dan ikut kompetisi terpenting tahun ini. Ini adalah kesempatan besarku, tapi bagaimana aku bisa merawat Rosie dan bersiap untuk itu? Setelah gelisah sepanjang malam, bel pintu membangunkanku. Apa itu Gwen? Oh, itu hanya seorang pria asing. Hai, kamu pasti Lydia, adiknya Gwen, aku Kyle, pacarnya Gwen, dan ayah dari bayinya. Apa-apaan ini? Lihat dia. Aku tidak tahu Gwen punya selera yang aneh dalam memilih pria. Bukankah kamu sedang belajar di Prancis atau semacamnya? Apa? Maksudku, ya, tapi tanpa bayiku, Prancis, Jerman, atau bahkan Kutub Utara tidak ada artinya. Boleh aku melihatnya sekarang? Dan setelah itu, terjadilah reuni abad ini. Terima kasih sudah merawat Rosie. Tapi sekarang aku yang akan melakukannya, bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Kyle mungkin terlihat mengintimidasi, tetapi dia tampak menyayangi Rosie dengan tulus. Jadi meskipun hatiku hancur, aku menyerahkan Rosie kepada ayahnya. Selain itu, ada kesempatan besar yang sedang menantiku. Aku mencurahkan seluruh fokusku untuk belajar dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Aku menang kompetisi tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan aku diundang kembali ke tim pemandu sorak. Kehidupan impianku telah kembali. Tetapi mengapa aku merasa ada lubang besar di dalam diriku? Selamat, peserta debat terbaik di wilayah ini. Terima kasih. Ada apa? Kamu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan. Kenapa murung? Entahlah. Aku hanya merasa kosong. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatmu merasa senang sekarang? Jadi disinilah kita, di tempat Kyle. Suara tangisan dan omelan keras apa itu? Dengan tidak sabar aku menekan bel dan Kyle butuh waktu lama untuk menjawab. Ya Tuhan, apakah itu asap rokok? Dan lihat rumahnya, berantakan sekali. Apa yang kamu lakukan pada Rosie? Sudah cukup, kembalikan dia padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Satu-satunya yang bisa membesarkan Rosie bersamaku adalah ibunya. Jadi suruh Gwen untuk kembali padaku. Apa? Kamu tidak berbicara dengan Gwen tentang hal ini? Peringatan terakhir, suruh Gwen ke sini dan minta dia untuk jadi pacarku lagi. Maka aku akan mempertimbangkan mengembalikan bayinya. Permisi, sekarang waktunya ayah dan anak. Aku jatuh berlutut seperti semua kekuatanku terkuras habis. Ini semua salahku. Aku menyerahkan Rosie padanya. Tenanglah Lydia. Ayo kita coba hubungi kakakmu dulu. Aku menelpon Gwen jutaan kali, tapi tidak heran dia tidak mengangkatnya. Jadi aku mengiriminya pesan tentang situasi saat ini dan memintanya untuk segera datang. Aku dan Augustin menunggu di luar rumah Kyle cukup lama, dan tepat ketika kami hampir menyerah, Gwen akhirnya muncul. Kami menggedor-gedor pintu, tapi si brengsek Kyle menolak untuk membiarkan kami masuk. Oh, akhirnya muncul juga. Kalau kamu sangat ingin anak nakal itu kembali, maka kamu harus membayarnya. Bagaimana kalau $5.000? Dasar orang rendahan. Gwen tidak bisa dihibur dan Augustin terus berusaha menendang pintu. Berhasil. Kami hendak menyerbu masuk, tapi kemudian kami melihat Kyle melarikan diri bersama Rosie dan melompat ke atas motornya. Hubungi 911, kami akan mengurusnya. Dia menuntunku ke motornya dan aku berpegangan erat-erat saat kami mengejar Kyle. Dia melaju sangat cepat dan kupikir kami akan kehilangannya. Lalu tiba-tiba Augustin berbelok tajam ke sebuah gang sempit. Apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke arah lain. Percayalah padaku dan pegangan yang erat. Kami melaju kembali ke jalan utama dan berhasil memotong jalan Kyle di alun-alun kota. Dia mencoba meninggalkan bayinya di sana dan melarikan diri, tapi polisi mengejarnya tepat pada waktunya dan dia ditangkap. Aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Aku menempatkan kalian semua dalam bahaya yang mengerikan. Yang aku mau hanyalah memperbaiki keadaan. Gwen, tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Setelah itu kami semua kembali ke asramanya. Ternyata dia sekarang seorang mahasiswi baru jurusan jurnalistik. Dan aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa kau? Hidupku sama sekali tidak dipenuhi bunga mawar. Citra sempurna yang aku bangun semuanya palsu dan itu benar-benar membuatku lelah. Tapi ini nyata. Inilah yang benar-benar membuatku bahagia. Jadi tolong mengertilah.
Aku tidak tahu itu, tapi aku senang kamu menemukan impianmu. Kamu akan selalu menjadi kakakku yang paling keren. Dengan bergandengan tangan, Gwen mendapatkan kekuatan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua kami. Mereka sama sekali tidak marah dan bahkan merasa kasihan melihat Gwen memikul semua beban itu sendirian. Ternyata, Gwenlah yang menaruh semua tekanan pada dirinya sendiri. Ayah dan ibu bahkan menyarankan agar Gwen pindah kembali bersama mereka, sehingga mereka bisa membantunya merawat Rosie. Akhirnya, semuanya beres. Kecuali aku sadar bahwa hukum bukanlah minatku. Sekarang jalan mana yang harus kuambil? Tiba-tiba Augustin menghampiriku dengan selembar kertas kusut. Bagaimana kalau kamu mulai dengan ini? Astaga, kamu masih menyimpannya? Anggap saja aku akan mencobanya. Hai, ini aku lagi, dan hari ini adalah pembukaan perdana toko pakaian bayiku. Semua pakaian di sini adalah hasil desainku sendiri, menggemaskan bukan? Dan ahli pemasaran dan pembuatan merekku alias belahan jiwaku adalah pria ini. Oh, tentu saja keluargaku juga ada di sini. Ibu, ibu. Wow, Rosie baru saja mengucapkan kata pertamanya. Ayo kita berfoto untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. 3, 2, 1. Oh tidak sayang. Hai, aku Madison dan aku terakhir di keluarga kaya. Orang tuaku adalah wirausahawan sukses yang selalu penuhi keinginan putri kesayangan mereka. Wajah cantik, badan supermodel, aku punya keduanya. Tapi sayangnya, aku bukan satu-satunya. Aku punya saudara kembar yang jadi pusat perhatian Olivia. Sejak SD, saudaraku sudah menangkan banyak sekali piala untuk bakat bernyanyinya. Semua orang begitu terpesona olehnya hingga mereka sepertinya benar-benar lupa denganku. Dan tak ada gunanya ketika ibu mendandani kami sama, sementara ayah selalu bersikap, "Wow, aku hampir tak bisa bedakan kedua putriku ini. Maddie, jika kakakmu sibuk bernyanyi, kau bisa membantu menggantikannya di kelas." Itu tak lucu sama sekali, terutama saat itu jadi kenyataan. Kemudian, saat berusia 14, saat aku masih mencari tahu apa PR hari ini, kakakku pergi dan memenangkan The Voice Kids. Di sekolah, semuanya terus memberiku hadiah dan memujiku, tapi langsung pergi begitu mereka sadar aku bukan Olivia. Hei, bukannya aku sengaja mengelabuhi mereka? Percayalah padaku, aku sama muak dan lelahnya dengan semua ini sama seperti semua orang. Jadi, kuputuskan untuk mengambil tindakan. Tara, apa kau mengenaliku? Masih Madison di sini. Satu-satunya Madison dengan rambut fiksi, riasan mata gelap, lipstik warna nude, dan pakaian keren ini. Aku tampak berbeda ya kan? Tapi, apakah menirukan Olivia di video klipnya yang akan datang? Madison, kau merusak image kakakmu. Aku berusaha jadi berbeda darinya, tapi tak bisa kuubah kenyataan kalau aku adalah saudara kembar dari seorang penyanyi terkenal. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, tapi bayangkan kalau ku coba masuk tim pemandu sorak atau kontes modeling. Orang-orang akan berkata, lihat peniru Olivia yang tragis itu. Nama Olivia perlahan jadi sesuatu yang menghantuiku. Dan sekarang dia terus mendapat ketenaran sementara aku tetap berada dalam bayang-bayangnya. Aku juga punya mimpi sendiri untuk jadi supermodel. Dan aku sudah datangi semua audisi yang kubisa, tapi sejauh ini tak beruntung. Oh, tentu, mari kita lihat video terbaruku. Mungkin YouTube akan jadi awal dari ketenaranku. Jangan lupa hapus makeupmu dengan merata. Dan langkah terakhir yaitu subscribe ke channelku untuk terus update tren makeup tertentu. Baru 10 jam, tapi lihat ini. Ada lebih dari 200.000 tayangan dan 1.000 komentar. Yeay, mari kita lihat. Beri like jika kau tonton ini hanya karena kau kira ini Olivia. Ketika kau membosankan tapi kau punya kakak yang terkenal. Olivia, kau adalah yang terhebat. Tolong balas komenku. Apa yang terjadi di sini? Tak seorang pun membahas konten video itu. Ini semua membahas Olivia. Kenapa aku tak bisa singkirkan nama itu? Aku adalah Madison. Frustrasi, kututup laptop itu untuk pergi, tapi aku berbalik melihat para cewek jahat itu mengelilingiku. Bodoh, seharusnya kau memberinya judul tips skincare dari adik Olivia. Pasti akan ada jutaan tayangan sekarang. Seseorang tanpa bakat sepertimu seharusnya tetap berada di kegelapan. Yang benar saja. Diamlah, tunggu saja. Suatu hari kalian semua juga akan jadi penggemarku. Akhirnya sungguh hari yang panjang. Tapi bukankah semua permulaan itu sulit? Aku yang menyerah adalah persis apa yang para cewek jahat itu inginkan. Jadi aku tak bisa menyerah sekarang. Aku berusaha keras menata kameraku saat ibu membuka pintu dan melongok ke dalam. Kau memulai channel YouTube? Kenapa tak minta kakakmu mempromosikannya? Tak perlu. Semua orang bisa dengan jelas tahu kalau kau adalah adik Olivia. Lagi pula kau mungkin akan dapat gold button segera. Apa yang ibu tahu? Aku tak pernah butuh bantuannya. Dan ku mohon berhentilah masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Tak ada yang mengakui usahaku hanya karena aku terlihat sepertinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Dalam 2 bulan lagi, aku akan berusia 18 dan bisa lakukan satu hal yang sudah lama kuimpikan. Ini akan menyudahi semua ketidakadilan yang harus kuderita. Ini dia, momen yang telah kutunggu-tunggu. Tepat di sini, saat ini, aku akan terlahir kembali. Aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Anda bisa buka mata dan lihat diri Anda, Nona Lewis. Baiklah, 3, 2, 1.
OMG, di cermin adalah wajah cantik seseorang yang asing, tak seperti Olivia atau siapapun yang ku kenal. Akhirnya aku bisa jalani hidupku tanpa kakakku yang terkenal menghalangi jalanku. Aku penasaran bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap wajah ini yang bahkan aku sendiri tak kenal. Hei, aku pulang. Halo, tapi siapa kamu? Ini Madison. Apa yang terjadi? Apa kau lakukan operasi plastik? Operasi plastik? Bukankah kau bilang kau sedang liburan dengan teman-temanmu? Wajah cantikmu, kenapa kau? Maksudnya wajah cantik Olivia. Aku sudah tak mau hidup dalam bayang-bayangnya. Lalu aku langsung lari ke kamarku, meninggalkan mereka semua tercengang. Keesokan harinya di sekolah, mata penasaran semua cewek tertuju padaku. Dan para cowok tak perlu dijelaskan. Orang-orang pun berkerumun di sekitar, tapi tak ada kata Olivia atau Madison yang terdengar. Tak seorang pun yang mengenaliku. Kini aku jadi satu-satunya. Hei malaikat, apa kau tersesat? Ayo kutunjukkan sekeliling. Sejak kapan para cewek jahat ini jadi sangat ramah? Kau pindah ke sini adalah pilihan yang tepat. Sekolah ini adalah yang terbaik di negara ini. Membosankan. Jika bukan karena investasi baru orang tuaku di daerah ini, aku tak akan pernah berada di tempat kumuh ini. Gadis konyol pencari ketenaran ini langsung percaya dengan omonganku. Matanya melebar memandangku seperti anak anjing. Lalu dia lakukan apapun yang kuminta padanya. Membelikanku soda, membawakan tasku, dan bahkan mengelap tempat dudukku. Tiba-tiba, Alicia berjalan mendekat dan menyenggol Zara. Kau kemana saja? Kusuruh kau ambilkan aku latte. Dan siapa dia? Oh, ini sahabat baruku. Dan kau sebaiknya ambil sendiri lattemu. Karena aku akan sibuk mengajak temanku ini berkeliling. Benar kan? Wajah merengut Alicia terkejut. Betapa solid persahabatan yang dimiliki para cewek jahat ini. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Saat guru melakukan absensi, aku mengangkat tangan saat nama Madison Lewis disebut. Seluruh kelas terkesiap dan kau bisa tebak wajah kebingungan Alicia dan Zara sangatlah lucu. Tak mengira itu terjadi, ha? Saat istirahat, seluruh kelas sudah mendengar berita baru. Aku, Madison, baru saja menjalani operasi plastik. Beberapa orang menghujaniku dengan pujian, sementara beberapa terus menilai ukuran mataku atau batang hidungku, bla bla bla. Tapi tak ada satupun yang membandingkanku lagi dengan Olivia. Mereka lupa akan saudara kembarku yang terkenal. Hanya itu yang kubutuhkan. Madison yang unik. Aduh, ada masalah apa denganmu? Apa kau buta? Kau itu yang salah jalan, Madison. Dia tampak tak asing, tapi aku tetap tak ingat namanya. Dia itu... Aku Dylan. Serius kau sudah lupa dengan namaku? Itu benar, tetangga lamaku Dylan. Keluarganya pasti sudah kembali lagi ke kota ini. Tapi, bagaimana kau bisa langsung mengenalku? Kau terlihat agak berbeda, tapi aku masih ingat dari suaramu. Lupakan yang dulu, aku Madison yang baru, versi terbaik Madison. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Sekarang aku akhirnya bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa dibandingkan dengan Olivia. Dengan mudah ku dapatkan titel kapten pemandu sorak. Dari posisi ini bisa kulihat semua penonton yang terkesan dan tatapan Zara yang marah. Dia adalah mantan kapten yang kulengserkan. Lalu aku juga menangkan kontes kecantikan di sekolah. Pacar Alicia, Sid, bahkan mencampakkannya untuk mengejarku. Siapa sekarang pecundangnya? Tapi tentu saja anak brengsek sepertinya tak menarik bagiku. Jadi aku langsung menolaknya di depan semua orang. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Sid melompat entah dari mana dan menghadang jalanku. Sayang, cewek-cewek mengantri untuk kencan denganku, tapi aku memilihmu. Jadilah cewekku dan kau akan tahu. Ayolah, makan malam sekali saja. Lepaskan aku. Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar segera datang, membuat Sid ketakutan, lalu kemudian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia memperkenalkan dirinya Isaac dan ternyata kami di kelas kimia yang sama. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku tak pernah perhatikan cowok tampan ini? Mungkin pelajaran kimia sudah mengambil nyawaku tiap kali aku masuk ruang lab itu. Tapi tak masalah, kami bisa membangun kembali chemistry kami di sini sekarang. Setelah hari itu, kami saling berkirim pesan sepanjang waktu dan seminggu kemudian kami jadian. Cepat ya, tapi saat sudah saatnya, kau pasti tahu. Isaac menjagaku selama berolahraga, menungguku di salon berjam-jam dan bahkan memberitahu tren mode terbaru. Dia sempurna. Tapi suatu kali saat kami jalan bergandengan di mall, kulihat wajah Dylan yang dingin. Tiba-tiba aku merasa canggung dan berusaha menghindari tatapannya. Aneh, tapi kenapa aku ambil pusing? Toh aku dan Isaac terlalu sibuk membahas rencana kami yang akan datang. Aku akhirnya merilis video keduaku dan tak ada yang menyebut Olivia, tapi Gigi, Bella, Lily May Mac. Sekarang melihatku seperti mereka. Itu konyol, dan pembicaraan terus muncul mengenai bagaimana aku terlihat seperti para bintang lainnya. Mungkin dia membawa foto mereka dan meminta dokter bedah untuk meniru mereka. Tapi tak mungkin replika bersaing dengan yang asli. Tetap saja, bukankah lebih baik menyerupai saudara kandungmu sendiri daripada jadi peniru orang asing? Jadi apa aku benar-benar terlihat seperti salinan karbon dari orang lain? Lagi? Aku bergegas menemui Isaac, dan dia adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Cuma sedikit sayang, tapi kalau kau tak suka,
Selalu ada cara. Jadi aku lanjut menjalani operasi lain untuk mendapatkan medicine yang unik. Isaac selalu ada di sana untuk mendukungku. Dia orang yang menyarankan bagian apa yang sebaiknya kuperbaiki berikutnya. Garis rahang yang lebih tajam, hidung yang lebih pipi, bibir yang lebih tebal. Dia paham akan hal ini ya kan? Sepertinya matamu masih perlu diperbaiki. Kubawa kau ke sana minggu depan. Lagi? Aku tahu Isaac hanya ingin yang terbaik untukku, tapi setelah hamburkan hartaku untuk operasi plastik tanpa henti, aku benar-benar bangkrut. Dan orang tuaku tak akan setuju meminjamiku. Kenapa tak minta Isaac, tanya kalian? Tak bisa kulakukan itu, aku bukan cewek matre. Janji operasi akan segera tiba, tapi aku masih belum kumpulkan cukup uang. Harus bagaimana? Ada masalah apa? Bertengkar dengan cowokmu? Karena putus asa aku mengutarakan masalahku. Jadi apa kau bisa membantuku? Aku akan membayarmu sesegera mungkin. Aku tak tahu kenapa kau perlu operasi. Jika Isaac sungguh mencintaimu, tak mungkin dia menyuruhmu lakukan ini. Biar ku beri pengertian cowok ini. Dylan tampak sangat marah. Aku berusaha menarik tangannya, tapi sia-sia. Syukurlah seseorang menghadangnya. Itu Olivia. Aku tak tahu apa yang dia katakan, tapi Dylan mereda dan pergi masuk ke dalam. Lalu Olivia berjalan ke arahku. Kau sudah sangat cantik, Madison. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalian semua tak mengenalku sama sekali. Aku lebih baik jadi jelek dan aneh daripada cantik tapi terlihat sama seperti orang lain. Aku tak ingin jadi tiruan orang lain. Kemudian aku segera pergi. Bangun setelah malam yang gelisah, kuraih ponselku untuk hubungi Isaac saat kulihat sebuah amplop berisi uang di atas nakas. Apa ini dari Olivia? Kenapa dia? Lupakan saja. Aku harus segera pergi untuk janji temuku. Lihat, wajahku sembuh tepat waktu sebelum upacara kelulusan. Cantik kan? Aku belum bisa merasa senang sama sekali karena ini sudah lebih dari sebulan sejak Isaac mengghostingku. Setelah operasi mata hari itu, Isaac bersikeras aku juga melakukan perbaikan hidung. Kukatakan aku perlu lebih banyak waktu untuk pulih, tapi dia jadi kesal lalu pergi begitu saja. Aku sudah menantikan acara kelulusan ini, yang merupakan kewajiban untuk semua orang, jadi dia tak bisa lagi menghindariku. Orang tuaku juga datang, tapi mungkin untuk Olivia. Dan hari ini semua perhatian pasti jadi miliknya. Tiba-tiba, kerumunan yang mengurumuni kakakku tertuju pada hal lain. Tunggu dulu, Isaac? Oh, ya Tuhan. Ada cewek berdiri di sebelahnya yang terlihat persis sepertiku. Dan pakaiannya identik dengan yang Isaac pernah berikan padaku. Aku segera datang mendatangi Isaac, tapi dia kabur dariku. Wah, sungguh mengagumkan. Yang asli dan tiruannya ada di sini. Apa kau bisa membedakannya, Isaac? Berhentilah bicara omong kosong. Tuan putriku ini satu-satunya. Kau sungguh sangat terlihat sepertiku. Siapa kau? Jadi setelah operasi yang tak terhitung jumlahnya, aku masih mirip orang lain? Yang kuinginkan hanyalah menjadi diriku sendiri, menjadi unik. Kenapa itu susah sekali? Kurasakan amarah memenuhi tubuhku. Aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi itu tak membantu, karena aku tak sengaja mendengar kebenaran. Isaac dan Naomi putus saat dia pindah ke luar negeri. Kurasa dia sekarang sudah kembali. Ya, dia pasti sangat mencintainya sampai melakukan semua ini. Hebat. Sekarang aku paham. Isaac hanya ingin aku operasi plastik agar tampak seperti Naomi. Tapi begitu mantannya kembali, dia membuangku seperti sebuah mainan rusak. Dan begitulah para cewek penggosip di sekolah pastinya tak lewatkan kesempatan ini untuk mengejekku. Kalian, hentikan. Adikku, kaulah yang perlu berhenti. Apa kau tak tahu kaulah penyebab semuanya? Tenanglah, Madison. Sangatlah normal untuk terlihat seperti orang lain. Sepertiku dan seperti keluargamu. Kau selalu jadi satu-satunya, Madison. Tidak, aku tak pernah terlihat sebagai satu-satunya. Lalu kuceritakan ke Dylan semua yang kupendam, kenapa aku sungguh memerlukan operasi plastik. Kenapa aku sangat terobsesi dengan kenyataan aku ini mirip dengan kakakku. Semua orang selalu mengira aku ini hanya bayang-bayang Olivia. Aku tak pernah tahu begitu yang kau rasakan. Aku minta maaf, Madison. Kami ini orang tua yang buruk. Tertegun, aku berbalik dan melihat semua orang. Madison, aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya mengira aku bisa memanfaatkan reputasiku untuk membuat semuanya lebih baik untukmu. Kami selalu berusaha lakukan yang terbaik yang bisa untuk kalian. Kami kira perubahan penampilan ini yang kau inginkan. Andai saja kami sadar alasan menyakitkan di belakangnya. Oh, wow. Mereka sebenarnya sepeduli ini terhadapku? Aku menangis makin keras dan langsung berlari ke pelukan mereka. Mungkin Dylan benar, mungkin aku memang spesial karena siapa aku, bukan karena penampilanku. Hari berikutnya aku ke sekolah untuk membereskan lokerku. Masa SMA sudah berakhir. Sekarang aku bisa hilangkan semua kenangan buruk yang kualami di sini. Mari kita mulai dari awal. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Naomi, ya kan? Aku minta maaf sekali. Aku tak bermaksud menirumu, aku tak tahu. Tak apa, aku tahu ini bukan salahmu. Aku bersumpah aku tak tahu kalau Isaac adalah orang yang brengsek. Aku langsung campakkan dia dan mengeksposnya online. Bagaimana bisa dia menganggap kita perempuan hanyalah barang yang bisa digantikan? Dia bahkan berani menangis dan memohon padaku. Tapi laki-laki sepertinya tak pernah pantas berada di dekat kita. Kukira kau akan marah padaku. Untuk apa? Madison, aku turut bersedih atas apa yang harus kau lalui.
Tapi segala sesuatu pasti ada sisi baiknya, bukan begitu? Bagaimana pendapatmu mempunyai saudara kembar yang lain? Impianku untuk jadi bintang di atas panggung catwalk akhirnya jadi kenyataan. Tapi yang paling luar biasa adalah menemukan teman dengan kecintaan yang sama denganku. Siapa lagi kalau bukan saudara kembarku yang baru, Naomi. Kurasa tak seorang pun bisa membedakan kami. Nona Madison Lewis, maukah kau kencan denganku setelah ini? Oh, tapi aku ini Naomi. Jangan pernah berpikir kau bisa membodohiku, Madison. Kau selalu berada di mataku. Hari ini adalah hari perayaan daerah, atau yang lebih suka ku sebut hari kemenanganku. Lihat boneka plushie besar di sebelah sana? Itu akan jadi milikku. Bersiap, siaga, dan yes, tepat sasaran. Dengan bersemangat ku ambil boneka beruang itu saat tiba-tiba boneka itu tersambar banteng gila ini. Hei, aku memenangkan beruang ini dengan jujur dan adil. Tapi aku melihatnya duluan. Sekarang berikan padaku. Hobbit. Hobbit? Ku tarik beruang itu darinya, tapi akhirnya beruang itu robek jadi dua. Pacarnya menangis dan sekarang aku seperti kain merah baginya. Dia bergegas menuju arahku dan sebelum aku bahkan bisa berpikir lurus, tinjuku mengambil alih. Harus berapa kali ku beritahu padamu, Angie, cewek tak mengangkat tinjunya begitu saja dan membuat masalah seperti itu. Itu pertahanan diri. Dia akan memukulku, ibu. Aku muak. Ayah dan anak perempuan sama saja. Kenapa ibu bahkan mengungkitnya? Ayah meninggalkan kita bertahun-tahun yang lalu, jadi biarkan dia tetap jauh dari hidup kita. Bahkan memikirkannya membuat darahku mendidih. Aku berpaling ke arah jendela, menghindari tatapan yang kutahu sedang ibu berikan padaku. Saat kami sampai di rumah, kami mendapati pintu terbuka. Ada yang tak beres. Dengan cepat aku lari masuk ke dalam rumah dan melihat bayangan hitam berdiri di ruang tamu kami. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Semua menyambut pemimpin baru kita. Lampu tiba-tiba menyala kembali dan kulihat mereka semua menunduk padaku. Angelina, aku sudah menantikan untuk bertemu denganmu. Aku Nick Mason, tangan kanan Tuan Bruno. Ayahku mengirim Anda ke sini? Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin kami dari organisasi X, mewakili dirinya. Kau pasti sedang bercanda denganku. Selama bertahun-tahun dia tak memperdulikan apakah kami hidup atau mati. Dan sekarang tiba-tiba dia ingin aku untuk mengambil alih? Dan lihat kalian semua, organisasi ini sepertinya tak ada bagus-bagusnya. Tolong jangan salah paham pada kami. Organisasi X dibentuk oleh ayahmu untuk membantu warga lokal dan berjuang untuk keadilan. Tapi keadaan berubah menjadi buruk, jadi aku khawatir dia akan dipenjara untuk sementara waktu. Dia ada di penjara? Oh, kepalaku. Berjuang untuk keadilan? Jadi kenapa dia ada di penjara sekarang? Ayahmu mengutamakan keselamatan penduduk lokal di pelabuhan, karenanya dia jatuh dalam perangkap musuh. Kau akan paham jika menerima keinginannya dan menjadi pemimpin kami. Walaupun aku tak suka mengakuinya, aku merindukan ayah. Ayah pernah janji akan bolos kerja dan jalan-jalan denganku di hari ulang tahunku. Tapi kemudian ia menghilang begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dan diam selama 6 tahun, hingga saat ini. Sayang, aku punya sesuatu untukmu. Ibu memberiku surat-surat lama dan boneka beruang plushie yang kuminta dibelikan ayah. Ibu menyembunyikannya dariku selama ini, karena dia marah pada ayahku karena selalu mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal yang bukan urusannya. Ternyata ayah masih peduli padaku, bahkan tanpa sepengetahuanku. Ibu, aku sudah ambil keputusan. Kuharap ibu mendukungku. Jadi, aku dan ibuku melakukan perjalanan panjang ke pelabuhan kota di mana organisasi ayahku beroperasi secara rahasia. Kami berjalan masuk ke pasar, kemudian berhenti di sebuah toko ikan yang besar. Bagaimana bisa suatu organisasi punya markas rahasia mereka di tempat yang sangat ramai? Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Ingat itu. Aku ingat ayahku juga dulu mengatakan ini padaku saat aku masih kecil. Ini pasti ide gilanya. Nick menuntunku ke sebuah ruangan di belakang toko dan memperkenalkan markas organisasi ini. Jadi ini tempat ayahku biasa bekerja dan dia masih menyimpan topi tua yang sama setelah sekian tahun lamanya? Ayo mulai bekerja. Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian di kota. Tiap malam, para pencuri masuk ke toko dan mencuri apa saja yang mereka bisa. Orang-orang kini panik, jadi kita harus mengatasi masalah ini secepatnya. Bukankah ini tanggung jawab polisi? Jika mereka mampu, kita tidak perlu terlibat. Itulah kenapa ayahmu mempertahankan organisasi ini. Sekarang kau harus menetap sementara. Aku telah mengatur akomodasimu dan mendaftarkanmu ke sekolah lokal. Ingat, identitasmu sangat rahasia. Selama beberapa hari ke depan, di jam 5 setiap pagi, Pamanik membangunkanku membawaku ke pelabuhan dan cerita lebih banyak tentang pencuri. Tapi dia malah ikut lelang ikan sepanjang pagi, bukannya melakukan hal penting. Jadi aku pergi ke tempat lain dan pura-pura bicara dengan para pedagang ikan mengenai perampokan di kota. Di saat itu, ada laki-laki memakai topi yang menutupi wajahnya menabrakku. Hai Bung, gelang yang bagus, tapi sudah pernah diajari minta maaf? Hei, santai saja, kau membuat keributan. Oke, mungkin aku sebaiknya bersikap seperti anak sekolah pada umumnya di sini. Harus bangun sangat pagi untuk pergi ke pelabuhan juga membuatku terlalu lelah untuk belajar apapun. Suatu pagi aku tertidur di tempatku yang biasa saat ada kegaduhan yang membangunkanku. Sekelompok gangster mengganggu seorang anak laki-laki. Bung, aku berusaha tidur di sini. Diamlah pecundang. Oh,
Mereka macam-macam dengan orang yang salah. Ku ambil tongkat pel di sekitar situ dan membuat gerakan keren yang menjatuhkan mereka semua. Lalu menyeret si kutu buku yang terperanjat itu. Dia tak cukup tenang untuk lari menyelamatkan diri. Laki-laki kecil ini, Kilian. Sejak hari itu, dia terus membuntutiku dan tak mau tutup mulut soal betapa kuatnya aku. Mengatakan hal-hal seperti, Aku tak bisa bayangkan orang sekecil kami punya kekuatan yang luar biasa. atau, Mereka semua menggangguku tapi kau yang malaikat tidak. lalu, Ayo berteman. aku tak bisa tenang saat ada dia di dekatku. Sementara aku berusaha sendiri, ada panggilan masuk dari Paman Nick. Salah satu toko perhiasan di kota baru saja dirampok. Apa kau bisa bantu? Apa? Ya, aku akan kembali ke markas dan menyusun rencana. Kau bisa andalkan aku. Aku kemudian mengakhiri panggilan dan itulah saat ku dengar bola membentur lantai. Aku berbalik dan di sana ada Kilian. Berdiri di belakangku, terkejut setengah mati. Dia jelas mendengar semua percakapan itu. Jika kau mengucap sepatah kata soal ini ke orang lain, hari berikutnya kau tak akan bangun. Kau dengar aku? Aku bisa membantumu. Aku hafal benar kota ini. Oke, kita bisa berteman atau rekan selama kau tutup mulut. Sepulang sekolah, Kilian dan aku segera menuju lokasi kejadian. Saat berkeliling, kulihat ada benda bersinar di antara kaca yang pecah. Itu pasti dari para pencuri itu. Tapi tunggu, aku sudah pernah melihat simbol D ini di suatu tempat. Aku hendak mengambilnya saat Kilian memegang tanganku, gemeteran. Bro, itu dia yang menyerang kami waktu itu. Gangster itu tiba-tiba mendatangiku. Aku berusaha menghindarinya, tapi akhirnya terjungkal ke belakang. Tiba-tiba ada lengan kuat menahanku dan melindungiku dari pukulan itu. Mamma mia, siapa pemuda kekar tampan ini? Kulingkarkan lenganku padanya dan mengeluarkan bagian dalam diriku yang sedang kesusahan. Oh pahlawanku, para bajingan ini tak mau tinggalkan aku sendiri. Kumohon selamatkan aku. Aku takut. Macam-macam dengan temanku sekali lagi dan kalian akan mati. Enyahlah. Dia berbalik padaku, memastikan aku baik-baik saja, kemudian pergi. Lewat Kilian, aku tahu kalau namanya Frank, kakak kelas di sekolah kami, dan dia terkenal dengan sikapnya yang dingin dan pendiam. Benar-benar cowok tipeku. Tapi tunggu, bagaimana dengan gelangnya? Aku berbalik ke pecahan jendela yang rusak. Gelang itu tak kutemukan dimanapun. Di sekolah, semua siswa terus membicarakan perampokan baru-baru ini. Semua orang khawatir tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Kapan semua omong kosong ini akan berhenti? Aku penasaran siapa target berikutnya. Apa kau tak lihat korban terakhir semuanya adalah orang penting di kota? Dan kejahatan semua terjadi di hari-hari polisi tidak berpatroli. Jadi kalau begitu toko perhiasan Graham dan toko butik Holden bisa berpotensi menjadi target berikutnya. Itu masuk akal. Tunggu, Frank? Sekarang karena kau di sini, aku merasa jauh lebih aman. Itu kemungkinan Holden karena Graham sudah menambah sistem pengamanan baru di tokonya. Tolong berhentilah memilih rambutmu seperti itu. Observasi yang bagus. Polisi tak berpatroli ke pelabuhan malam ini, jadi mungkin mereka akan bergerak. Jadi tetaplah diam di dalam. Oke, manis? Oh, tapi si manis ini masih akan memantau toko Holden dan menangkap basah pencuri itu malam ini. 1 jam sudah berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Tepat di saat itu, Nick menerima panggilan telepon bahwa toko Graham baru saja dirampok. Para perampok merusak sistem keamanan dan semuanya sudah diambil. Nick membentakku karena bertindak impulsif tanpa ada bukti yang jelas. Tapi ini terasa sangat mencurigakan. Toko Holden jauh lebih rentan, seolah mereka tahu kami sedang menunggu untuk menyergap mereka di sini. Beberapa hari kemudian saat aku sedang berpatroli di sekitar jalanan perbelanjaan, Kilian memberitahuku bahwa ada pria bertopeng mencurigakan yang menyelinap di sekitar toko Mutiara. Aku segera berlari ke sana, tepat saat dia merusak kunci. Dalam sekejap mata, kutendang dia, menjatuhkannya ke tanah. Angelina, ya ampun, apa kau tak apa? Aku mendongak ke atas melihat Frank berlari ke arahku. Si pencuri langsung bangkit, membuatku terjatuh ke belakang, lalu langsung kabur dari lokasi. Tangkap pencuri itu, cepat! Frank dan Kilian melesat melewatiku dan mengikuti pria itu. Aku menunggu mereka di pelabuhan, tapi hanya Kilian yang kembali. Maaf Angelina, tapi aku harus katakan ini. Ada yang mencurigakan soal Frank. Kurasa dia berada di pihak pencuri. Oh, ayolah. Apa kau cemburu padanya? Bagaimana aku tahu bukan kau mata-mata mereka? Apa maksudmu? Kau sudah bertingkah mencurigakan sejak awal. Kau tak mau meninggalkan aku sedetik pun. Dan ingat bagaimana kau dengar percakapanku dengan Nick? Dan bagaimana dengan waktu kau membuatku yakin kalau Holden Shop adalah target berikutnya? Dan sekarang kau menyalahkan Frank? Kau sangat terikat dengan si brengsek itu. Kulihat dia dengan sengaja biarkan pencuri itu pergi. Saat aku hampir menyusulnya, Frank tiba-tiba berhenti yang membuatku menabraknya. Lalu pencuri itu lolos. Itu tak mungkin. Dia selalu ada untuk membantuku. Akulah yang selalu mendukungmu. Tapi kau hanya melihat penipu itu sebagai pahlawanmu. Lupakan saja. Tunggu, aku
Aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ini semua sangat membingungkan. Tepat di saat itu, aku mendapat pesan dari Frank memintaku untuk pergi ke tempat camping meteor ini karena dia punya hal penting untuk dikatakan padaku. Oke, ini saatnya untuk mendatanginya dan mendapatkan kebenarannya. Aku bergegas ke sana secepat mungkin hanya untuk mendapati tak seorang pun. Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada tenda menyala yang mencurigakan. Tutup tenda tiba-tiba terbuka dan ada bayangan yang melesat ke arahku. Hei, tenanglah, ini aku. Aku membuka mata melihat Frank di depanku. Dia sudah mengatur tempat ini untukku. Frank tiba-tiba meraih tanganku dan mengaku. Angelina, aku sudah jatuh hati padamu. Aku bertanya-tanya, maukah kau menjadi pacarku? Bersama kita bisa menjadi pasangan berpengaruh. Dengan organisasi X-mu dan klan Dark Walkersku yang mendukung kita. Bagaimana kau tahu kalau aku terhubung dengan organisasi X? Aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertama kau berkeliaran di pasar ikan dengan Nick tua itu. Ingat gelang ini, kau hampir menangkapku saat itu. Kau bajingan bau busuk tak tahu malu. Aku bahkan lebih percaya padamu dibanding Kilian. Oh, ayolah, bukan salahku kau jatuh hati padaku dan mengkhianati sahabatmu. Kau dan aku, kita punya kesamaan. Hanya akan cocok kalau kita jadi tim. Cukup. Dengar baik-baik. Aku tak akan pernah bergabung dengan bajingan sepertimu. Bagaimana kau? Teman-teman, tangkap dia! Dari tenda, bawahan Frank keluar satu persatu dan mengepungku. Lalu secara bertahap memperketat pengepungan. Kita lihat siapa bosnya sekarang. Oh, tidak, aku jatuh ke perangkapnya. Para berandal itu membawa tali, siap untuk mengikatku. Tapi tepat di saat itu, ku dengar suara mesin mobil mendekat. Apa itu? Kilian menuntun Nick dan organisasi X? Dia melompat keluar dari mobil, lari melewati para bawahan itu dan prank untuk ke tempatku. Angelina, kau baik-baik saja? Kau tak terluka dimanapun kan? Aku menggelengkan kepala dan merasa sangat tersentuh. Dia datang untuk menyelamatkanku. Kukira kau marah denganku. Memang, sedikit. Tapi aku tak bisa biarkan kau sendiri. Jadi aku pergi ke Paman Nick. Di balik Kilian, Paman Nick dan tim telah meringkus semua perampok dan pemimpin mereka, Frank. Sekarang mereka akan katakan semua rahasia kotor mereka di depan hukum. Ternyata, ayahku hendak mengekspos klan Dark Walker atas perbuatan jahat mereka saat mereka menjebaknya dengan sengaja membuatnya cedera dan menjebloskannya ke penjara. Sejak aku jadi pemimpin baru di X, Frank telah berusaha merayuku supaya dia bisa memanipulasi organisasi. Tapi akhirnya, ayahku terbukti tak bersalah dan dibebaskan. Aku dan ibu menyambutnya pulang dengan tangan terbuka. Ayah sangat menyesal karena meninggalkanmu. Ayah khawatir akan menempatkanmu dalam bahaya. Itu tak apa, Ayah. Ayah pasti juga kesulitan. Maaf karena aku butuh waktu lama sekali untuk menyadari betapa bangganya aku padamu. Aku sangat merindukanmu, Ayah. Ayah sangat terkesan dengan apa yang kami capai untuk organisasi itu. Ia bahkan putuskan untuk membiarkanku terus jadi pemimpin, sementara mendukungku dan mengajariku trik-triknya. Dan aku tahu pasti semua akan baik-baik saja, terutama dengan laki-laki ini di sampingku. Jadi aku sudah lakukan pekerjaan dengan baik untuk membuktikan diri, Lady Boss. Posisi wakil ketua sepertinya cocok denganku. Bukan begitu? Kau pantas mendapat promosi. Bagaimana kalau wakil ketua dan pacar? Hai, aku Kelly dari Washington. Aku mungkin berpakaian seperti anak laki-laki, tapi sebenarnya aku ini cewek paling girly yang pernah kalian temui. Sebelum kulanjutkan, silakan like dan subscribe. Aku terlahir dengan rambut pirang panjang yang berkilau dan mata biru sama seperti ibuku. Aku tak pernah bertemu ayahku, tapi itu bukan masalah besar. Tak perlu hidup di sebuah kastil mewah untuk merasa seperti seorang putri. Aku sudah begitu di mata ibuku. Ia selalu memanjakanku dengan hal-hal yang terindah di dunia ini. Kau bisa membuat Rapunzel merasa tak nyaman, sayang. Namun tragisnya, ibu meninggalkanku dalam kecelakaan saat aku 10 tahun dan aku harus pindah dengan Selina, teman ibuku. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di mana terdapat banyak sekali orang berpakaian sepertinya. Begitu mereka melihatku, mereka mulai berkata dan padaku. Sungguh sebuah boneka porselen, dia pasti akan menang di kontes kecantikan. Dia terlalu cantik untuk menjadi nyata. Shh, Nyonya Sanchez di sini tak suka siapapun yang lebih cantik daripada putrinya. Ya, suasana hatinya sedang tak enak sejak Tuan pergi demi selingkuhannya. Aku hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka katakan sebelum Selina menyeretku ke sudut. Sayang, kau dengar mereka. Para laki-laki itu berita buruk. Lihat saja ayahmu sebagai contoh. Jadi jauh-jauh dari mereka. Paham? Dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah jika kau terlihat seperti mereka. Kemudian dia menyuruhku untuk mengenakan lensa kontak untuk menyembunyikan mata biruku, memotong kepang rambutku, membuang koleksi gaunku dan membelikanku pakaian yang pada dasarnya membuatku tenggelam. Dan voila, aku tampak seperti cowok remaja. Suatu hari aku sedang sendiri di dapur saat ku dengar ada yang berteriak. Bawakan aku 2 smoothie sekarang juga. Kubawakan 2 jus alpukat, tapi tak sengaja menumpahkan satu ke wajah gadis ini, mengubahnya menjadi shark.
Lihat apa yang kau lakukan. Wajah malaikat putriku ini ditakdirkan untuk jadi Miss USA. Berani-beraninya kamu. Saya minta maaf Nyonya. Tenang Bu, wajah masker alpukat memang sedang populer. Sayangnya, aku tetap masih harus menerima hukuman. Tapi tiba-tiba gadis itu berjalan ke arahku. Hei, aku Beatrix. Ayo kita pergi dan bermain. Tapi aku... Jangan khawatir, aku di sini. Ibuku tak akan menghukummu lagi. Kemudian dia membawaku ke kamarnya. Wah, dia bahkan punya kastil di dalam. Beatrix kemudian memakaikan beberapa wig dan makeup padaku. Kulihat diriku sendiri di kaca dan kenangan akan ibu kembali datang. Dengan segera ku keluarkan fotonya yang kubawa bersamaku sepanjang waktu. Kami terlihat sangat mirip. Aku hendak melepaskan lensa kontakku ketika Selina dengan cepat masuk dan menyeretku kembali ke kamarku. Jangan sampai aku mendapatimu ada di sini lagi. Dan jaga jarak dari nona muda. Kita bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang seperti mereka, ingat itu? Tapi yang sedikit Selina tahu, Beatrix baru saja meminta ibunya untuk mengizinkanku untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan sejak saat itu, kami benar-benar tak terpisahkan. Maksudku, sungguhan. Dia menempel denganku mulai dari ruang tamu ke dapur, dari rumah ke sekolah. Jujur, satu-satunya waktu ku dapat ketenangan sejenak adalah saat aku pergi ke kamar kecil. Phew. Oh, mungkin juga tidak. Dan setiap kali kami pergi bersama rasanya seperti siksaan. Aku harus berjuang melawan keinginan untuk bersikap girly. Dan memukul tanganku sendiri kapanpun tanganku mulai meraih barang-barang cantik itu dan sekarang tanganku bengkak. Kurasa aku akan merekatkannya ke kantongku lain kali. Lalu suatu hari aku tiba di sekolah mengetahui berita terburuk yang pernah ada. Kelly, salah satu pemain rugby perempuan kami terluka, jadi aku menempatkanmu di tim. Apa-apaan ini? Aku bahkan tak tahu apa itu rugby. Ini Austin, pelatih rugbymu. Jika kau butuh sesuatu, dia orangnya. Kau mengenalnya? Dia mungkin tampan, tapi ada sesuatu yang menyeratkan kabar buruk. Orang-orang memanggilnya Austin yang mengerikan. Kau sebaiknya berhati-hati. Dan dia tak melebih-lebihkan, sama sekali. Di hari pertama, dia sudah menekanku hingga ke batas kemampuanku dalam latihan sampai aku hampir pingsan. Dalam latihan tangga kelincahan, kakiku tersangkut di tali dan terjatuh di tanah. Tapi bukannya membantu, yang kudapat hanya tatapan tak berperasaan. Kemudian pernah sekali kulewatkan bolanya, membuat bola itu mengenai pemain lain. Hei, apa ini main-main buatmu? Lakukan dengan baik. Mengingat semua perkataan Selina dalam benakku, kututup mulutku dan mengacuhkannya, yang jelas-jelas laki-laki. Hei, kenapa bersikap begitu? Kau membuat seluruh tim terpuruk. Lihat. Apa kamu bisu? Berpura-pura bodoh tak akan berhasil di sini. Mulai besok latihan tambahan. Tak ada alasan. Beatrix benar, dia ini iblis. Aku sedang menyeret badanku yang sakit semua ini pulang setelah latihan saat kulihat ada kucing lucu dan berhenti untuk membelainya. Kucing itu kabur, jadi kuikuti dan akhirnya sampai di gerbang belakang sekolah yang benar-benar terlarang. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Wah, lihat mural yang cantik ini. Ini sungguh memukau. Apa yang kau lakukan di sini? Austin yang mengerikan? Aku hanya... Oh, iya. Apa kau yang melukis ini? Ini luar biasa. Tentu saja bukan. Jangan mengorek-ngorek. Dia itu pembohong luar biasa, tapi jujur saja aku tak menyangka penyuka olahraga sepertinya tertarik dengan seni. Apalagi sebenarnya jago akan hal itu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bergerak. Oh tidak, penjaga telah melihat kami. Austin langsung meraih tanganku dan mulai berlari. Kami sembunyi di gang kecil dan dia mendorongku ke dinding dengan lengannya yang kuat. Jantungku berpacu tak karuan dan aku juga bisa merasakan jantungnya. Kami begitu dekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti dan kehangatan nafasnya membuatku makin tersipu. Jadi aku tak sengaja memekik. Syukurlah, sebelum semuanya jadi makin canggung, penjaga itu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menceritakan sepatah kata pun soal ini. Anehnya, kali ini kata-katanya tak menyakitkan sama sekali. Mungkin karena aku tahu di balik penampilan luarnya sebagai jago olahraga yang tangguh, dia punya rahasianya sendiri. Sama sepertiku, aku suka lukisanmu jadi tak perlu menutupinya. Austin berhenti sebentar, kemudian terus berjalan. Tapi aku yakin kulihat seulas senyuman. Setelah hari itu, dia mulai bersikap cukup berbeda. Lebih lembut. Dia tak lagi mengamuk padaku, tapi membantuku menjalani latihan agar aku bisa mengejar ketinggalan dengan pemain lainnya. Aku baru saja sukses melakukan tendangan pertamaku. Yeay! Aku berbalik untuk bersorak bersama Austin, tapi entah dari mana bola meluncur cepat ke arahku. Dan dia langsung menangkapnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegangi pinggangku. Oke, itu canggung. Minggu ini akan ada pesta prom senior di sekolah dan Beatrix bersikeras kami pergi. Tentu saja aku memberinya jawaban tidak, tapi dia itu sungguh seperti lintah, jadi aku tak punya pilihan lain. Pakailah ini, Kay, ini satu set yang cocok. Akan sangat payah kalau aku memakainya sendiri. Kumohon. Baiklah, tapi hanya karena kau tak memberiku pilihan lain. Yeay, aku menyayangimu. Ih, wow, baunya sangat enak. Bagaimana kalau kupakai? Tapi tunggu, bagaimana dengan Selina? Lupakan, bukannya dia tak akan ada di pesta prom? YOLO.
Aku melangkah masuk ke aula dengan pakaian yang indah ini, mata biruku dan kalung yang diberikan ibu. Semua orang langsung melongo begitu mereka melihatku, dan itulah saat kulihat Austin mendatangiku. Hei, kau tampak berbeda malam ini. Maksudku dalam cara yang bagus. Mau berdansa? Maaf, waktu khusus cewek. Kelly, lihat pojok makanan yang lezat itu. Kubilang kan kita harus datang ke sini. Oh, Beatrix, temanku di sini kelaparan. Bisa tunjukkan di mana bisa mengambil makanan? Wow, tentu. Tampan, kita punya cupcake, biskuit, dan bahkan brownies. Bukankah ini disebut mementingkan cowok daripada teman? Lagi pula bagus untuknya. Kemudian Austin dengan perlahan menuntunku dansa waltz. Dia tampak persis seperti pangeran negeri dongeng. Saat kami melangkah, membiarkan irama mengendalikan gerakan kami, kurasakan seluruh tubuhku tergelitik. Getaran itu jelas terasa. Tapi kemudian musik tiba-tiba berubah menjadi trance. Kami saling bertatap mata untuk sesaat, kemudian bergandengan tangan melintasi kerumunan banyak orang hingga kami tiba di luar. Aku tak pernah bisa bayangkan cewek tomboy bisa jadi seperti ini. Sebenarnya aku bukan seorang tomboy. Apa maksudmu? Itulah saat kuputuskan untuk ceritakan semua padanya tentang bagaimana aku terobsesi pada hal yang girly tapi harus menekannya sepanjang hidupku. Rasanya sangat menyenangkan mengungkap semua itu setelah memendamnya selama ini. Dan Austin adalah pendengar yang baik. Wow, Kelly, aku minta maaf. Sebenarnya aku juga harus menyembunyikan hasratku akan seni untuk membantu bisnis ayahku. Jadi apa yang kau katakan padaku tempo hari benar-benar membuka sesuatu dalam diriku. Jadi semuanya juga tak mudah baginya ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku sketsa dan mulai menggambarku. Kuharap momen ini berlangsung selamanya. Wajahnya berubah serius tapi bukan dengan cara yang dingin seperti biasanya. Sebaliknya berseri-seri dengan penuh semangat. Mata kami bertemu dan kukira jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Dan ya, kuharap momen ini juga berlangsung selamanya. Kemudian tiba-tiba dia maju mendekat untuk memperbaiki rambutku. Aku siap untuk ciuman, tapi... Kelly! Selina, bagaimana dia bisa tahu? Astaga, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak menyangka kau bisa seceroboh ini. Kau bukan ibuku, dan tak semua laki-laki itu seperti ayah. Kau salah. Jaga sopan santunmu, bergantilah pakaian, sekarang. Tak lama, Nyonya Sanchez datang menyela kami. Tunggu dulu, apa matanya? Biru? Dan apa ini? Jangan hiraukan dia. Kubeli ini setengah harga di tempat barter barang bekas, Nyonya. Kemudian dia memberiku isyarat agar meninggalkan tempat. Andai ibu ada di sini, dia akan paham apa yang kurasakan. Berkaca-kaca, tiba-tiba kurasakan ada tangan hangat di bahuku. Kau tak apa? Kulihat kau meninggalkan Austin. Dia memotong rambutmu, tampaknya lebih pendek. Aku tak apa, Beatrix. Oh wow, aku punya kalung mirip dengan yang diberi ayah padaku. Ini dari ayahku juga, kecuali aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ayahmu adalah ayahku? Sama sekali tak lucu, Beatrix. Oh, tapi kenapa Selina berbohong soal kalung itu ke Nyonya Sanchez? Jadi aku pergi menemui Selina tepat setelahnya. Dan dia cerita hal yang paling mengejutkan. Ayah Beatrix, mantan tuan rumah di sini sebenarnya adalah ayahku. Dia menggoda ibu, yang dulunya adalah pelayan di sini juga. Saat Nyonya Sanchez tahu, mereka berdua didepak dari rumah itu. Kemudian mengetahui ibu mengandungku, dia langsung mencampakannya. Selina takut kalau Nyonya Sanchez bisa melihat ibu dalam diriku, jadi dia harus memaksaku untuk menyamar. Wah, ini benar-benar kacau. Rahasiakan identitasmu dengan segala cara atau kita akan tamat. Mengerti? Aku benar-benar kaget, tapi aku tahu kami harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Selama seminggu setelahnya, Nyonya Sanchez sepertinya dalam suasana hati yang baik. Suatu hari dia bahkan mengajakku berbelanja. Tapi, sebuah studio gaun pernikahan? Apakah ada pernikahan, Nyonya? Ya, dan itu pernikahanmu, dasar sampah. Kau harus bayar karma ibumu karena mencuri suamiku. Jadi, dia mengetahui semuanya? Ku coba melarikan diri, tapi langsung tertangkap. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah mewah ini, dan tebak siapa yang kutemui. Kelly, apa yang kau lakukan di sini? Austin? Apa? Apa yang kau inginkan? Aku masih kebingungan saat seorang laki-laki mendorong anak laki-laki di kursi roda masuk ke ruang tamu. Hai Tuan Fisher, mengenai rencana kita, ini adalah mempelai wanitanya. Dia dan Ivan ini akan jadi pasangan yang sempurna. Kuharap Anda suka hadiahnya sebagai rasa terima kasihku. Restuku untuk pernikahan ini dan keluarga Anda. Ayah, apa yang dia bicarakan? Ivan akan menikahi gadis ini. Aku sudah siapkan semuanya supaya Ivan bisa punya masa depan yang cerah tanpa harus khawatirkan apapun. Maaf, aku harus mengesampingkan impian seniku untuk daftar sekolah bisnis seperti yang ayah inginkan. Dan sekarang ayah ingin mengontrol hidup kakak juga? Aku keberatan dengan pernikahan ini karena aku mencintainya. Kemudian dia menarikku pergi, meninggalkan Tuan Fisher terdiam karena terkejut. Kelly, aku minta maaf kau harus bertemu dengan ayahku dengan cara yang sangat buruk. Aku janji tak akan pernah biarkan orang memperlakukanmu seperti ini lagi.
Jangan khawatir, justru aku berterima kasih. Kata-katamu sungguh membangunkan keberanian dalam diriku. Austin menawarkan bantuan untuk membantuku membicarakan masalah ini. Tapi ini saatnya aku berjuang sendiri. Aku kembali pulang mendapati Nyonya Sanchez yang naik pitam. Beraninya kau bawa wajahmu kembali ke rumah ini. Kau wanita yang kejam, aku tak akan menikahi orang lain hanya untuk membayar hutangmu. Tepat saat itu, Selina masuk dan dia sungguh berubah jadi banteng. Beraninya kau lakukan itu ke anakku. Aku harus menghentikannya agar tak menerjang ke arah Nyonya Sanchez. Jadi bagaimana dengan apa yang kalian semua perbuat padaku? Kalian tahu yang kulewati bertahun-tahun? Ibunya mencuri suamiku dan kau hanya berharap aku mengabaikannya? Kemudian dia terjatuh dan mulai menangis. Tiba-tiba aku merasa tak enak padanya. Aku menyesal atas apa yang terjadi pada Anda, tapi itu tak berarti Anda harus menghukum diri Anda sendiri karenanya atau memberi hak diri Anda sendiri untuk mendikte orang lain seperti itu. Dia tak berhutang apapun dan Anda tak punya hak untuk mengontrol hidup orang lain. Tepat setelahnya, aku dan Selina mengemasi barang kami dan pergi meninggalkan rumah. Berjalan melewati pintu itu, kami merasa lebih bebas lebih dari sebelumnya. Setelah semua drama itu, kami butuh waktu untuk mengembalikan hidup kami ke jalur yang benar. Dari semua uang yang Selina tabung selama bekerja menjadi pelayan, dia bisa membuka toko rotinya sendiri dan mengambil alih kembali kendali atas hidup kami. Dan begitu juga aku. Aku akhirnya kembali ke gayaku seperti putri. Tapi setelah semua hal gila yang terjadi, ada hal yang tak pernah berubah. Ya Tuhan, kini kita saudara tiri. Yeay! Ibuku bilang dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, tapi memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ups. Dan tentang cowok itu yang kau tanyakan, dia menyelesaikan masalah dengan ayahnya dan coba tebak, sekarang dia bersekolah seni. Oke, sekarang miringkan kepalamu ke kanan. Ya, seperti itu. Astaga, gaun itu membuatmu tampak seperti putri negeri dongeng. Siapa yang berani membuat sang putri terdiam seperti patung selama lebih dari 1 jam? Hah? Si seniman menawan? Shh, sudah hampir selesai. Kumohon.